Bab 71, Ambil Tianshan. Nama, Battle Emperor. Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Resimen tentara bayaran mahkota datang dengan agresif, dan anggota keluarga Pasa kewalahan. Mereka adalah salah satu dari 3 keluarga besar Tianluo. Apa status mereka? Resimen tentara bayaran tidak pernah dipertimbangkan, bahkan jika itu yang terkuat korps tentara bayaran mahkota tidak terkecuali, jadi orang-orang mengernyit. Bao Mesiu di kedua sisi penuh. Tetapi Gulit cerdik dan berkata kepada Xiao Yu, "Tuan, orang-orang ini menerobos masuk sesuka hati. Sialan, apakah Anda ingin saya meledakkan mereka?" Dia berpikir dengan sangat cerdas. Jika Xiao Yu, Tuan jahat, setuju, maka jika dia memulai, dengan kekuatan kedua belah pihak, dia akan terjerat. Pada saat itu, Xiao Yu mulai meracuni orang-orang ini secara langsung. Tetapi orang-orang kekar dari korps tentara bayaran mahkota, tidak terlihat kasar, tetapi mereka sangat rapuh. Sebagai kelompok tentara bayaran yang berjalan di garis kematian, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati berkali-kali. Crown Mercenary Verpenser telah bertemu dengan tuannya, kata pria itu dengan suara mendengkur. Xiao Yu menatapnya dengan dingin. Melihat penampilannya, Xiao Yu tampak jauh di atasnya. Dia tidak menempatkan orang-orang ini di matanya. Perasaannya sangat mirip, bahkan ungu tua itu terkejut dengan momentum alami Xiao Yu. "Tuan, saya memohon kepada Tuan untuk melakukan operasi regeneratif untuk menyembuhkan pemimpin muda kita." Will Penser juga mendengar tentang karakter eksentrik dari Tuan Jahat Batulu, dan dia mengeluarkan sesuatu sambil berbicara, "Trate Giok, tidak ada rasa hormat, nantikan tuannya." "Barang bagus." Xiao Yu hampir berteriak, tetapi nama Trate Giok ini jauh lebih besar daripada Bai Si Jinlan, dan Xiao Yu juga melihatnya di sebuah buku. Dikatakan bahwa ada ratusan teratai, dan hanya satu yang bisa menjadi dewa. Yang disebut unik adalah objek kuno dan aneh dari Trate Giok. Bunga Trate Giok panjangnya 1 inci dan dilepaskan dalam keadaan mekar penuh selama 3.000 tahun. Setiap bunga Trate Giok yang mekar adalah produk ilahi. Sebagai obat, itu adalah obat utama Yishu dan ini terkenal, karena orang-orang yang menemukan Yishu dan pernah berkhotbah. Sama-sama, Xiao Yu melirik ke samping Gulit dan mengucapkan 2 kata ini dengan sengaja. Dengan pembukaan ini, wajah keluarga Pasa berubah. Mereka datang dengan begitu banyak hal, mereka hanya setuju, tidak ada kesopanan seperti itu. Meskipun itu hanya sopan, itu juga menggambarkan masalahnya. "Tuan, tolong tutup." Will Ponser menyerahkan jade lotus kepada Xiao Yu. Setelah mengambil jade lotus, aroma samar menyerbu ke wajahnya, jari kelingking kiri Xiao Yu sedikit gemetar, dan aku tidak sabar untuk segera mulai menyerapnya. Satu-satunya perbedaan antara penampilan lotus giok dan lotus biasa adalah bahwa lotus itu sebening kristal dan transparan, seperti ukiran giok yang indah, lotus itu sangat menawan. Xiao Yu berkata, "Apakah kamu ingin aku menggunakan generasi?" "Ya, pemimpin muda kita lengannya patah. Jadi dia ingin meminta bantuan tuannya," Will Ponser memohon. Xiao Yu melihat ke resimen tentara bayaran mahkota, dan mendapati seorang pemuda berdiri di depannya, terbaring pucat di kursi sedan, lengannya hilang, dan dia tampak dalam keadaan setengah koma. "Bisa saja, tetapi kamu harus menyiapkan semua orang suci yang kamu butuhkan." Xiao Yu tertawa dalam hatinya, dan dia bisa melakukan beberapa sakramen lagi. "Oke, tidak masalah." Will Ponser bersorak. Segera, Xiao Yu mengucapkan 23 orang suci lagi, dan akhirnya berpikir bahwa lebih sulit untuk mempersenjatai, dan menambahkan 5 pengorbanan, total 28 pengorbanan, dan merasa puas. Will Ponser tiba-tiba menunjukkan kesusahan. Resimen tentara bayaran mereka berbeda dari keluarga Pasa, dan selain itu, setidaknya jauh lebih buruk dalam hal keuntungan. Lagi pula, waktu untuk pembentukannya terbatas. Bagaimana bisa mengumpulkan sejumlah besar produk suci? "Pergi dan temukan. Aku akan membuatkan mereka ramuan yang dibutuhkan untuk generasi," kata Xiao Yu. "Mereka semua sudah siap," Will Ponser berkata dengan curiga. Xiao Yu berkata, "Ya, mereka membawa cukup banyak. Begitu aku mengatakannya, mereka semua mengeluarkannya." Kemudian, Joris berkata dengan bangga, "Aku tidak bisa mengeluarkannya. Aku belum siap untuk keluar. Jangan tunda waktu tuan di sini." Sekelompok telur malang masih datang untuk berpura-pura. "Sepertinya kau membawa banyak barang." Will Ponser menyipitkan mata. "Tentu saja." Joris mengejek.
Gulit melihat penampilan Wilponser, tidak tahu apa-apa, dan mencondongkan tubuh ke depan, menghalangi Wilponser di depannya, dan berkata dengan dingin, semua orang lebih baik. Wilponser mencibir, tapi aku tidak ingin aman. Dengan kata-katanya, kedua belah pihak menarik senjata mereka pada saat yang sama. Pembunuhan merajalela. Ketika Xiao Yu melihat ini, dia tertawa dalam hatinya, dan berkata dengan dingin di mulutnya, jika ada racun di mana-mana, jika kamu ingin mati, kamu bisa bertarung di sini, tetapi jangan ada yang menggangguku, jika tidak, tidak akan ada pengampunan. Ke dalam gua, kepergiannya bahkan telah melepaskan kedua pihak yang sedikit tertekan. Secara khusus, kedua belah pihak juga mengadakan rapat umum belum lama ini, dan satu sama lain tidak kecanduan, diam-diam membenci keganasan satu sama lain, jadi itu lebih buruk. Gulit, itu laki-laki. Ayo bertarung. Wilponser selesai, dan berjalan keluar dari lembah. Gulit mendengus. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Dua guru paling suci meninggalkan lembah. Yang lain tentu saja mengikuti. Suang Yi memulai pertempuran berdarah di luar lembah. Pada saat yang sama, Xiao Yu bergabung dengan Ziyan. Melihat teratai giok di tangan Xiao Yu, Ziyan terdiam. Saya pikir itu adalah hal yang sangat menyakitkan untuk bertanya kepada guru jahat Batulu. Di mana saya tahu bahwa perkembangan terakhir adalah jadi, dia merasa sedikit tidak nyata sejauh ini. Kakak, mari kita ambil kesempatan untuk menyelinap pergi, kata Xiao Yu. Ziyan tertawa, kamu tidak tahu tentang cincin ruang angkasa di tangan kedua alkemis di sekitar Gulit. Seharusnya ada banyak produk suci di dalamnya. Xiao Yu mengangkat bahu. Jika kamu tidak tahu, itu salah, tetapi saya juga tahu bahwa orang tidak bisa terlalu serakah. Hasil dari keserakahan yang tak terpuaskan seringkali tidak beruntung. Baiklah, kakakku mendengarkanmu, kata Ziyan. Keduanya mengambil cincin pendapatan dari semua hal baik di tempat seperti negeri dongeng ini, dan memutuskan bahwa tidak ada yang tersisa sebelum mereka pergi. Ziyan telah pulih. Dengan kekuatan tertingginya, terlalu mudah untuk menerbangkan Xiao Yu. Selain itu, semua orang di luar khawatir tentang pertempuran hidup dan mati Gulit dan Wilponser, dan mereka bahkan tidak memikirkan tuan yang jahat itu. Batulu disamarkan oleh Xiao Yu, dan tentu saja dia tidak akan memikirkan kemungkinan pelarian mereka. Jadi Xiao Yu dan Ziyan pergi dengan mudah. Mereka terbang jauh dan terbang ratusan mil sebelum mendarat di sebuah gunung yang tinggi. Ini adalah gunung tertinggi kelima di pegunungan Hengduan, kata Ziyan. Xiao Yu berkata dengan heran, ini adalah Gunung Jidian. Saya mendengar bahwa Gunung Jidian bukanlah gunung tertinggi di pegunungan Hengduan, tetapi disebut Gunung Jidian. Itu karena sebuah pepatah yang telah tersebar sepanjang zaman. Mengumpulkan tanah kebenaran, saya bertanya-tanya apakah itu benar. Petik 2. Kepahitan melintas di wajah Ziyan, dia menoleh untuk melihat pegunungan yang jauh, dan berkata dengan lembut, ini semua benar. Dia merapikan rambutnya dan berbisik, kakak, aku bermaksud untuk mundur. Kakak akan menyingkirkan racun-racun yang sangat melankolis itu, kata Xiao Yu. Ya, meskipun racun yang tersisa tidak banyak, tetapi racun adikku sudah mencapai ambang terobosan. Aku ingin mengandalkan metode Baturu. Aku mungkin benar-benar bisa menerobos. Senyum menawan muncul di wajah Ziyan Xiao. Bagi guru yang paling suci, terobosan tidaklah sesederhana itu. Setelah banyak orang mencapai level suci, jika mereka ingin menerobosnya sekali, mereka harus menghabiskan waktu yang tak terbayangkan. Itu sulit dilakukan. Di usia Ziyan, yang mencapai level suci, hanya dia yang terkenal di dunia. Dan kupu-kupu yang membesarkan Yulan Ruo hanya 2 orang. Dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi Ziyan untuk membuat terobosan. Kalau begitu aku akan melindungi adikku. Xiao Yu tertawa. Tidak, kata Ziyan Ru. Kakak, jangan hanya memikirkan adikmu. Bukankah kau sudah tahu bahwa kau telah mencapai batas terobosan, bahkan jika kau tidak sengaja berkultivasi, kau akan menerobos dalam 2 hari. Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja aku tahu, tetapi terobosanku di alam ini tidak sulit dan tidak ada yang berbahaya. Dia adalah bawahan dari tingkat roh. Karena angin roh yang belum terbentuk, dia menerobos dan memasuki bawahan dari tingkat roh. Itu hanya garis yang jauh dari tengah tingkat roh ke titik tengah tingkat spiritual, tetapi kemudian bertemu Ziyan, tidak ada waktu untuk menstabilkan. Ziyan tertawa, kakak mungkin mengasingkan diri selama sekitar 50 hari. Jika kau menerobos, kau bisa keluar dan kembali setelah 50 hari.
Berbicara di sini, dia tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ya, aku ingat beberapa hari yang lalu, ketika aku datang ke sini, sepertinya aku melihat Bingwu, mungkin kamu masih bisa bertemu dengannya. Pikiran Xiao Yu muncul dari kecantikan cantik itu bersama teman masa kecilnya, berkata pada dirinya sendiri, aku benar-benar merindukannya. Setelah kamu menerobos, berlatihlah di dekat Tianshan, kamu seharusnya bisa bertemu dengannya. Ziyan tertawa, aku belum menemukan hal-hal itu untuk menempa jari dewa obatmu. Xiao Yu juga memiliki niat ini, jadi dia mengeluarkan 23 produk suci. Menyempurnakan jari dewa obat lagi. 23 produk suci, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi jari dewa obat Xiao Yu telah mencapai kuning keemasan, kali ini untuk menyerap kekuatan produk suci. Itu membuat mereka berharap. Mereka ingin dapat mencapai keadaan penuh dewa obat. Dengan penyerapan, jari-jari Xiao Yu menjadi lebih cerah, dan lingkaran cahaya keemasan menjadi lebih menyilaukan, dan secara bertahap kuning keemasan mencapai ekstrim. Berubah, kata Xiao Yu dengan gembira. Ketika menyerap produk suci ke-15, warna jari Xiao Yu tiba-tiba memudar, dan hampir sama dengan terik matahari di udara. Pada saat ini, cahaya mulai melunak. Begitulah, Ziyan bergumam pada dirinya sendiri. Kakak, bagaimana menurutmu? Xiao Yu bertanya. Ziyan tertawa, saya khawatir pemahaman awal saya tentang jari dewa obat terlalu dangkal. Pada saat itu, saya pikir warna jari dewa obat mencapai ekstrim, dan itu harus dikembalikan seperti semula. Tampaknya tidak demikian sekarang. Warna ini semakin terang, artinya, untuk mengembalikan keadaan aslinya, ia juga membutuhkan jumlah barang suci yang sama, yang sedikit memudar dari kuning keemasan. Petik 2. Mata Xiao Yu berlipat ganda, tetapi juga produk suci yang sama yang harus dipulihkan. Itu sangat sulit. Produk-produk suci ini juga merupakan koleksi sekte jahat Batulu dan sumbangan dari keluarga Pasa, terutama koleksi sekte jahat Batulu. Itu cukup untuk lebih dari 100 produk suci. Jangan khawatir, bukankah kamu memiliki basil Jinlan dan magnolia di tanganmu? Berikan padaku dan aku akan menggunakan basil Jinlan untuk membantu magnolia tumbuh lagi. Aku pikir mereka akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun. Pada saat itu, bahkan jika tidak ada produk suci, itu dapat sepenuhnya mencapai tingkat kesempurnaan. Kata Ziyan dengan percaya diri. Xiao Yu memberi Ziyan 2 artefak Ziyan mundur. Dia mengambil gulungan dan berbagai barang yang dibutuhkan untuk memasuki sebuah gua. Gua itu memiliki mekanisme. Gua itu tidak dapat dilihat dari luar. Mengenai danfang beracun yang dikembangkan oleh Batulu jahat, Xiao Yu menyerahkan semuanya kepada Ziyan. Lagi pula, benda itu tidak berguna baginya. Sebagai ahli ramuan, Ziyan sangat membantunya, dan dia memiliki manfaat besar dalam meningkatkan alkimia. Tidak ada yang perlu dilakukan. Xiao Yu mulai berkultivasi. Sepanjang kerja keras hari itu, saya berharap dapat menembus ranah tingkat spiritual sesegera mungkin. Xiao Bai juga sibuk. Setelah Xiao Yu dan Ziyan berlatih secara terpisah, Xiao Bai tiba di titik tertinggi pegunungan Tianshan. Dia melihat hutan luas di bawah, dan berkata dengan penuh emosi, sudah 10.000 tahun yang lalu untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak pernah berpikir untuk datang ke sini lagi. Bertahun-tahun kemudian, teman-teman lama Anda, apa kabar? Petik 2. Itu berkedip menjadi cahaya putih dan melesat ke bagian terdalam dari pegunungan yang melintasi. Waktu berlalu. 4 hari kemudian, Xiao Yu keluar. Dia menerobos dengan mudah dan mencapai tingkat menengah tingkat spiritual. Baginya, ini adalah kejadian alami, dan dia tidak peduli. Bagaimanapun, tujuannya adalah tingkat Raja Surgawi, dan dia tidak pernah memikirkan kesulitan apapun di tahap awal. Hanya 4 hari, adikku akan mundur selama lebih dari 50 hari. Aku akan keluar dan berlatih. Xiao Yu melirik kembali ke tempat Ziyan mundur, sedikit membersihkan diri, dan kemudian turun dari Tianshan. Xiao Bai juga mendapatkan kembali penampilannya yang imut dan tetap di samping Xiao Yu. Pria dan 1 binatang buas ini turun dari pegunungan Tianshan dan mencari pertempuran Warcraft di dekatnya. Xiao Yu mengerti bahwa cara terbaik untuk naik dengan cepat adalah terus bertarung. Targetnya adalah Warcraft itu. Menghubungkan Tianshan tidak berada di kedalaman pegunungan Hengduan. Tempat ini hanya dapat dianggap sebagai bagian tengah pegunungan Hengduan. Warcraft tingkat tank sangat umum, dan kadang-kadang ada Warcraft tingkat awan.
Tetapi yang paling banyak adalah Warcraft tingkat roh. Oleh karena itu, sangat cocok bagi pengalaman tingkat Master Xiaoyu untuk mencapai tingkat menengah tingkat spiritual. Selama lebih dari 10 hari, Xiaoyu merasa bahwa kemajuannya masih sangat bagus. Xiao Bai, lain kali kamu menghadapi Warcraft tingkat awan, tolong beritahu aku terlebih dahulu. Kamu harus tahu bahwa aku hanya alam tingkat roh, dan aku tidak dapat terlibat dengan Warcraft tingkat awan sama sekali. Sudah selesai. Xiaoyu baru saja lolos dari serangan Warcraft tingkat awan, dan sedikit takut. Oh, Xiao Bai berkata dia tahu. Xiaoyu tertawa, ngomong-ngomong, bertarung melawan sihir tingkat awan asteris, meskipun itu hanya tabrakan yang jauh, rasanya sangat mengasyikkan, tetapi sayangnya celahnya terlalu besar untuk bertarung dalam waktu yang lama. Dia telah menghadapi beberapa World of Warcraft sebelumnya, dan Warcraft tingkat rendah telah terbunuh. Meskipun dia belum menang, dia juga mengandalkan pedang tanah untuk menambahkan beberapa serangan yang kuat dan keterampilan membunuh ke tingkat tank. Warcraft meninggalkan luka yang sangat serius, dan melarikan diri sebelum Warcraft tingkat rendah pecah. Sedangkan untuk tingkat menengah dan atas tingkat tank, Xiaoyu lebih berhati-hati dan tidak dekat sama sekali. Dia tidak ingin mati. Sedangkan untuk World of Warcraft tingkat roh, bahkan World of Warcraft tingkat roh yang lebih tinggi, Xiaoyu memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya dan mengubahnya menjadi santapannya sendiri. Sejak LJF dia menyentuh perutnya. Xiaoyu memutar matanya, Xiao Bai, kamu benar-benar bisa memakannya. Dia menemukannya. Xiao Bai kecil, tetapi nafsu makannya mencengangkan, bahkan lebih buruk daripada beberapa Warcraft skala besar. Dia bahkan bertanya-tanya siapa Xiao Bai. Setelah mengumpat, itu menjadi lebih kecil. Ayo pergi, temukan beruang iblis kali ini, itu akan cukup untukmu makan. Xiao Bai melompat kegirangan. Sebagai World of Warcraft, rasa World of Warcraft masih sangat kuat. Mereka berjalan, Xiao Bai berhenti, mengangkat hidungnya dan mengendus beberapa kali, lalu berlari ke barat daya. Xiaoyu mengikuti dengan pisau Roh Kudus. Di tempat ini di mana bahaya ada di mana-mana, dia selalu memegang pisau Roh Kudus di tangannya, untuk berjaga-jaga. Raungan binatang buas datang dari depan. Kemudian datanglah amarah manusia dan suara pertempuran. Xiaoyu bergegas, berdiri di atas pohon, dan melihat ke depan, hanya untuk melihat seekor beruang tanah tingkat roh evolusi sedang dikepung oleh sekelompok orang. Beruang tanah tidak lemah, mereka adalah alam tingkat roh yang lebih rendah, tetapi pengepungan itu juga memiliki tuan yang lebih rendah dari tingkat roh, dan jumlahnya sebanyak 13 atau 4. Bersama-sama, mereka telah menyerang dan tidak dapat menahan pembunuhan beruang tanah. Tarian es. Xiaoyu melirik sosok lincah di antara lebih dari 10 orang, memegang pedang pendek, dan bergegas untuk membunuh dari waktu ke waktu. Itulah tarian es yang telah terpisah selama beberapa bulan. Dengan pedang mematikan dari tuan tingkat rendah, beruang yang menakutkan itu mengakhiri hidupnya, sekelompok orang berteriak kegirangan, dan pria itu dengan bangga menginjak mayat beruang yang menakutkan itu, pasangan yang menakjubkan. Lihat, Xiaoyu mengabaikan yang lain secara langsung, menatap Bingu dengan saksama, gadis cantik yang tidak bisa menahan diri tetapi selalu membantu dirinya sendiri. Ingatannya kembali ke kota Langya. Setelah beberapa bulan berpisah, aku sedikit bersemangat untuk melihat tarian es lagi. Tarian es. Xiaoyu menenangkan diri sebelum berkata dengan keras. Itu sedang berdiskusi dengan orang-orang tentang bagaimana menghadapi tarian es beruang bumi. Mendengar suara itu, Jiao gemetar, berbalik dan melihatnya, sesaat uap air tiba-tiba muncul di matanya. Aoyu. Mereka saling menatap, terdiam sesaat. Butuh beberapa saat sebelum Xiaoyu berjalan mendekat, mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan rambut Bingu yang acak-acakan di belakang telinganya, dan berkata dengan lembut, apakah kamu merindukanku? Bingu Kiao sedikit tersipu, tetapi masih menggigit bibirnya dan mengangguk sedikit. Xiaoyu berkata, aku juga. Tidak banyak bicara, tetapi dengan perasaan rindu yang mendalam. Hati mereka kembali mendekat. Berbeda dari Ziyan, Xiaoyu selalu merasa sedikit celah pada waktu itu, atau rendah diri. Xiaoyu hanyalah seorang anak muda yang baru saja muncul, tetapi bagaimana dengan Ziyan? Ia sudah menjadi kecantikan yang tak tertandingi dan terkenal di dunia, yang paling berharap untuk menjadi master tertinggi dari keberadaan Super Raja Surga, dan bahkan master dalam memurnikan obat. Namun, tarian es berbeda. Keduanya adalah anak kecil,
tidak diragukan lagi, tidak ada halangan sama sekali. Yang utama, adalah bahwa tarian es dulu melindunginya, sekarang Xiao Yu dapat melindungi tarian es seperti seorang pria. Bagaimanapun, kejantanan masih menghantui. Batuk. Dalam pertukaran emosi yang mendalam ini, seseorang berhenti dan dengan sengaja batuk keras. Xiao Yu mengerutkan kening, yang tidak memiliki mata yang panjang. Ah, Aoyu, aku akan memperkenalkannya padamu. Bing Wuqiao sedikit tersipu, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain, dan mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Xiao Yu. Teman sekelas, dia milikku. Pria masa depan, Xiao Yu, kata Xiao Yu. Apa, pria masa depan, apa yang terjadi? Ya, kapan Bingu punya pria? Apa yang dilakukan orang ini? Teman sekelas tarian es itu tiba-tiba meledak. Banyak dari mereka yang diam-diam jatuh cinta pada tarian es, terutama master tingkat rendah yang membunuh beruang bumi. Wajahnya langsung berubah, menatap tarian es, tetapi menemukan bahwa tarian es itu tidak ada. Balasnya, kemarahan tiba-tiba melonjak dari lubuk hatiku. Bingu tidak menyangka Xiao Yu akan berkata demikian. Meskipun mereka saling memiliki di hati mereka tidak pernah menembus lapisan kertas jendela. Kali ini mereka hancur. Selain sedikit malu dan gugup, mereka lebih bahagia. Teman sekelas Bingu, Li Chaofeng. Master berikutnya dari tingkat roh itu maju lebih dulu dan memperkenalkan dirinya. Xiao Yu tersenyum dan berkata, saya melihat pedang yang membunuh beruang mengerikan itu sebelum saya melihatnya. Itu tidak buruk, perkembangan selanjutnya seharusnya bagus. Xiao Yu mengatakannya dengan sederhana, tetapi itu sampai ke telinga Li Chaofeng, tetapi itu sangat salah. Ini bukan yang diajarkan senior kepada junior, siapa dia? Li Chaofeng diam-diam membencinya. Karena itu, Yang Mulia pasti luar biasa. Bagaimana jika kita bersaing satu sama lain? Li Chaofeng mengeluarkan tantangan. Pengejarannya terhadap tarian es sudah terkenal. Oleh karena itu, semua orang melihatnya sebagai hal yang biasa. Level rohnya benar-benar lemah. Xiao Yu dan level tank keduanya dapat seri. Tentu saja, dia tidak tertarik pada level ini. Dia mengangkat bahu dan tersenyum, tidak tertarik. Bingu memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Xiao Yu. Tentu saja, dia tidak ingin diganggu oleh orang lain, jadi dia berkata kepada Li Chaofeng dan yang lainnya, mari kita hadapi beruang-beruang mengerikan di bumi, dan Aoyu dan aku akan berbicara denganmu sebentar. Berjalan ke kejauhan dengan mata semua orang. Li Chaofeng, yang sudah cemburu, sangat marah ketika melihat Bingu, tetapi dia tidak berani memikirkan Bingu, belum lagi kekuatan Bingu, yang utama adalah bahwa di balik tarian, tetapi kupu-kupu itu ada di belakang Yulan Ruo, yang tidak tahu kehebatan Lan Ruo, serta hewan peliharaan ajaib raja, tidak berani memprovokasi dia. Tetapi Xiao Yu berbeda. Apakah kamu tidak takut? Li Chaofeng mencibir. Seorang teman Li Chaofeng juga berkata, kurasa begitu, bukankah dia mengatakan bahwa dia melihatmu membunuh beruang yang mengerikan dengan pedang? Kurasa dia tahu dia bukan lawan. Xiao Yu berbalik dan menatapnya dengan dingin, aku hanya membunuh orang. Mata yang tegas itu bergetar. Mereka semua adalah mahasiswa dari perguruan tinggi. Meskipun mereka sering keluar untuk berlatih, paling-paling, mereka kadang-kadang membunuh beberapa Warcraft, dan tidak pernah membunuh siapapun. Melihat Xiao Yu pergi, dingin yang mendalam dari keduanya menghilang. Gila apanya yang gila? Li Chaofeng cemberut, yaitu, jika begitu kuat, mengapa kamu tidak menerima tantangannya? Itu jelas takut, Chaofeng, abaikan saja dia, kamu masih punya kesempatan. Aku tahu, Xiao Yu dan Bingu mengabaikan mereka sama sekali. Bagi keduanya, terlalu banyak yang harus dikatakan. Mereka mengatakan bahwa perpisahan itu pahit, dan mereka benar-benar bertemu, tetapi mereka bersama. Kepergian sesaat dari pasangan itu membuat mereka saling menghargai, dan itu sama saja. Xiao Yu menerobos kertas jendela keduanya tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, Xiao Yu punya ide lain. Itu adalah kupu-kupu di belakang Yulan Ruo. Wanita tua itu benar-benar ingin membunuhnya. Itu masih sangat rahasia sehingga Xiao Yu selalu merasa tidak normal. Dia ingin belajar sedikit informasi dari Bingu. Aoyu, apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Bingu bertanya dengan lembut. Bagus sekali, orang macam apa aku ini, kamu masih tidak tahu. Xiao Yu tertawa. Bingu juga tertawa. Pada awalnya, dia tidak mampu menumbuhkan sifat pendendamnya, dan menderita ejekan dan ejekan selama hampir 10 tahun.
Xiaoyu tidak bertahan dengan cara yang sama, bahkan sangat bahagia. Disebutkan sekali, keduanya merasa hangat tak terlukiskan. Apa kabar? Mengapa kamu tidak melihat kupu-kupu itu? Kata Xiaoyu. Guru membantu evolusi kupu-kupu berwarna-warni dari meteor Feng Huo. Baru-baru ini, saya tidak bisa meninggalkan mereka, jadi saya mengatur perguruan tinggi saudaranya. Bingu menjawab dengan jujur, ada kakak laki-laki di balik kupu-kupu. Kepala Xiaoyu agak besar. Seorang ratu kupu-kupu sudah cukup mengerikan. Sebenarnya ada seorang kakak laki-laki. Lebih baik tidak menjadi keluarga, jika tidak, itu akan merepotkan. Perguruan tinggi apa? Apa yang dilakukan kakak laki-lakinya? Kata Xiaoyu. Perguruan tinggi Tianluo Mou adalah akademi terbesar di Kekaisaran Tianluo. Kakak laki-laki guru adalah dekan perguruan tinggi Tianluo Mou. Wajah tampan Ziyan menebarkan senyum. Aoyu, mengapa tidak bergabung denganmu? Aku bisa berbicara dengan dekan. Petik 2. Xiaoyu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku terbiasa dengan itu dengan bebas, tetapi aku tidak tahan, lupakan saja. Meskipun dia hanya tahu sedikit, Xiaoyu merasakan sakit kepala. Kekuatan seorang dekan perguruan tinggi sangat hebat. Mereka yang baru saja mengatakan bahwa perguruan tingginya keluar, aku khawatir mereka ada di seluruh daratan. Dengan kekuatan seperti itu, Anda juga dapat membayangkan bahwa latar belakang Yulan Ruo pasti tidak rendah, tetapi mengapa dia harus mulai bekerja untuk dirinya sendiri? Xiaoyu bingung. Ya, apakah kamu terkena radang paru-paru di sana? Bingu bertanya. Hati Xiaoyu tergerak. Dia tahu bahwa tanpa bukti, bahkan jika dia mengatakan bahwa Yulan akan membunuhnya setelah kupu-kupu itu, Bingu tidak akan pernah mempercayainya, jadi dia hanya bisa menyerang dengan hati-hati ke samping. Api aneh seperti itu semuanya dilindungi oleh Warcraft tingkat lanjut. Ketika saya pergi, saya kebetulan bertemu dengan Warcraft yang terlalu kuat. Petik 2. Bukankah itu naga kalajengking berekor 3? Bingu Xiu mengerutkan kening. Ya, itu adalah binatang naga kalajengking berekor 3. Xiaoyu berkata tanpa daya. Aneh, guru telah mengusirnya setelah menemukannya. Kenapa dia masih di sana? Wajah Bingu Qiao penuh dengan keanehan. Diusir, tampaknya apa yang kupikirkan benar. Namun, jika Yulan-Yulan ingin membunuhku, hati Xiaoyu dingin. Ice Dance, apakah tuanmu pernah berbicara kepadamu tentang aku? Ya, tuan tampaknya peduli padamu. Bingu tertawa. Xiaoyu meraih tangan Bingu yang lembut, dia peduli padaku. Bersemangat, Bingu tidak bisa menahan tawa. Itu bersemangat, tetapi khawatir. Xiaoyu diam-diam menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, merilekskan lengan kera, dan memeluk tarian es. Apa yang dia katakan, tidak akan terjadi bahwa aku akan lebih sukses daripada dia di masa depan, jadi dia cemburu padaku dan ingin mencekikku di buayan. Petik 2. Itu adalah pertama kalinya aku dipeluk oleh Xiaoyu. Bingu sedikit malu, terkikik, kamu benar-benar hebat. Guru pernah mengatakan ini ketika dia bercanda. Xiaoyu memiliki keinginan untuk memarahi orang lain. Dia mengatakan semuanya kepadaku, dan akan sangat bagus bagiku untuk dapat mengomentari karakter seperti Hao. Xiaoyu tertawa, bersandar di bahu Xiaoyu dengan nyaman, dia mendengar Bingu terkekeh dan berkata, guru berkata, jika kamu tidak dibunuh sebelum dewasa, maka masa depanmu akan mengguncang seluruh benua. Abadi, Xiaoyu akhirnya tidak bisa mengendalikan suasana hatinya, suaranya sangat dingin. Aoyu, ada apa denganmu? Kata Bingu dengan heran. Oh, tidak apa-apa, tapi aku tidak menyangka Ratu Kupu-Kupu akan menilaiku setinggi ini. Xiaoyu memarahi Ratu Kupu-Kupu Yulan di langit. Yulan Ruo, lihat kembang apimu yang panjang dan tidak bisa dimakan, siapa tahu, itu adalah hati yang sangat beracun, itu adalah wanita berbisa. Aku bersumpah demi Xiaoyu, suatu hari, jika aku tidak mati, dorong ke bawah dan jadilah mainanku. Omelan Xiaoyu cepat, tetapi kenyataannya adalah sakit kepala. Belum lagi jika Yulan adalah seorang cabul, hewan peliharaan sihirnya benar-benar harus berevolusi. Artinya, dia akan menjadi Warcraft Super di tengah langit, hanya satu tingkat dari Warcraft terkuat. Bagaimana mungkin musuh seperti itu tidak membuatnya sakit kepala? Tetapi dia tidak punya cara. Kesenjangan kekuatan benar-benar tidak sedikit. Daripada mengkhawatirkannya setiap hari, lebih baik meninggalkannya dan berkonsentrasi pada kerja keras. Aoyu, bagaimana kabarmu sekarang? Bingu melirik Li Chao Feng.
yang masih menatapnya, dan sedikit khawatir. Xiao Yu tertawa, apakah sainganku terlalu banyak? Ya, tidakkah kamu tahu bahwa kecantikan seperti ini masih populer? Bing Wu melihatnya dengan sikap seperti itu, dan tahu bahwa Li Chaofeng tidak pernah diperhatikan, dan dia merasa lega saat ini. Karena ini, aku memutuskan, jika Li Chaofeng dan yang lainnya tidak berani menemukannya, aku akan memberinya kesempatan dan memberitahu dia bahwa priamu luar biasa. Xiao Yu mengayunkan tinjunya. Bing Wu berteriak, mengapa priamu, priamu, betapa buruknya itu, apalagi orang-orang mengatakan mereka ingin menjadi wanitamu. Aku tidak tahu bagaimana harus malu. Xiao Yu menatapnya, siapa yang berani menentangku? Kau benar-benar sombong. Bing Wu berkata demikian, tetapi hatinya manis. Oh, ya, ada satu hal, aku hampir lupa. Apa itu? Kata Xiao Yu. Bing Wu berkata dengan sungguh-sungguh, tuanku tahu mengapa kau bisa menumbuhkan semangat juangmu terus terlibat dengan para master top seperti Gulit, Qin Degu, Batulu, Wilpenser, dan Dalal. Kondisi pikiran Xiao Yu sudah lama dialami tanpa ada perubahan. Namun ketika mendengar kata-kata Bing Wu, dia masih geram. Tiba-tiba suasana hatiku kacau. Mengapa dia bisa menumbuhkan semangat juang? Itu bukan karena bola 3 warna ajaib, tetapi semua ini adalah rahasianya, dan tidak ada yang diberitahu, termasuk Ziyan dan Bing Wu. Bagaimana Yulan Ruo tahu? Dia baru saja bertemu denganku. Bagaimana dia tahu? Xiao Yu nyaris tidak bisa tersenyum, berpura-pura sangat skeptis. Masterku terlahir dengan mata yang mengigau. Sudah cukup baginya untuk berhubungan denganmu. Bing Wu penuh percaya diri pada Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo. Xiao Yu melupakan janggutnya, apa yang dia katakan. Bing Wu tertawa, Master berkata, kamu seharusnya mendapatkan obat mujarab ajaib. Itu adalah peran obat mujarab. Aoyu, obat mujarab macam apa yang sebenarnya kamu dapatkan? Dewa, bola 3 warna. Xiao Yu tersenyum getir dalam hatinya. Tampaknya dia benar-benar ketahuan. Apalagi yang bisa dia katakan, kupu-kupu Yulan Ruo ini terlalu menakutkan. Mungkin, aku tidak begitu tahu. Kamu juga tahu bahwa aku sering pergi ke Gunung Langya untuk bermain, dan mungkin aku tidak sengaja memakan kotoran di sana. Xiao Yu tidak menyembunyikannya dengan sengaja, hanya hubungan Bing Wu dan Yulan Ruo yang benar-benar memaksanya untuk berhati-hati. Tanpa Yulan Ruo, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Bing Wu. Sepertinya kamu beruntung. Bing Wu tidak terlalu peduli. Pada saat ini, para siswa Bing Wu memanggil mereka. Ternyata beruang darah telah dibagi menjadi banyak bagian dan sedang dipanggang. Xiao Yu dan Bing Wu kembali. Dari kejauhan, Bing Wu melihat bagian terbesar Xiao Bai di panggangan, dan tatapan seriusnya tak tertahankan. Terlebih lagi, daging beruang di panggangan Xiao Bai memiliki aroma yang menggoda daripada yang lain. Selera makan semua orang menggoda. Xiao Bai, kapan kamu mempelajari ini? Bing Wu terkejut. Oh, Xiao Bai menunjuk Xiao Yu. Bing Wu terkejut dan berkata, kamu yang ngajarin. Xiao Yu tersenyum, aku yang ngajarin di sana. Terlalu rakus. Aku nggak sempat kultivasi. Aku nggak peduli, jadi dia belajar sendiri. Bakatnya makan benar-benar nggak ada tandingannya. Nggak ada, seharusnya nggak ada binatang buas. Ah, karena aku sudah teriak-teriak. Xiao Bai, bukankah kamu bilang ambisimu adalah jadi dewa dapur nomor 1 di daratan? Bing Wu dan Xiao Bai memang nggak bisa dibilang akrab, tapi mereka juga suka sama rumah dan yang hitam karena Xiao Yu, apalagi Xiao Bai yang imut. Benar saja, Xiao Bai mengangguk dengan sangat serius. Ia sangat tertarik untuk makan. Dalam hal lain, hampir tidak ada minat padanya. Menyalahgunakan hewan peliharaan itu tidak manusiawi. Li Chaofeng menatap matanya, terutama ketika dia melihat bahwa tarian es, yang selalu dingin, benar-benar bercanda di depan Xiao Yu, bahkan lebih cemburu. Tanpa menunggu Xiao Yu mengatakan apapun, Xiao Bai berkata, oh, dan meraih kayu kering yang terbakar dan melemparkannya, dengan marah menunjuk Li Chaofeng, cakar Zhang Yao sepertinya mengenainya. Itu terlihat lucu dan terlihat sangat tak tertahankan. Wajah Li Chaofeng semuanya hijau. Diabaikan oleh tuan rumah, bahkan dengan hewan peliharaan sihir, atau binatang roh putih tingkat terendah berani bersikap kasar padanya, bagaimana mungkin Li Chaofeng tidak tertekan? Yah, hampir, Xiao Bai, ini. Xiao Yu mengeluarkan rempah-rempah itu.
Xiao Bai mengambilnya dan mulai mengoleskan rempah-rempah dengan sangat terampil. Melihat gerakannya, Xiao Yu berkata, sepertinya aku perlu memberimu cincin ruang dan menaruh beberapa koki saja. Ah, Xiao Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Yu mengeluarkan sebuah cincin antariksa. Dia memiliki beberapa cincin antariksa di tangannya, serta gelang antariksa dari guru jahat Batulu. Dia tidak peduli, jadi dia melemparkan cincin antariksa itu ke Xiao Bai. Xiao Bai membawanya dan menaruh bumbu di dalamnya. Baunya enak, ya, aku ngiler. Semua teman sekelas Bingwu berkumpul di masa lalu, hanya Li Chaofeng dan temannya yang ada di samping, tetapi cahaya di sudut matanya melirik daging beruang. Berbicara tentang para siswa ini, keluarga mereka sangat baik. Bagaimana mungkin mereka pergi berlatih selama puluhan hari? Mereka semua membuat sesuatu dan memakannya. Mereka akan menyimpannya di sana, jadi daging Warcraft yang mereka makan setengah matang. Oleh karena itu, semua siswa ini tampaknya pelit selama 3 tahun tanpa rasa daging. Oh, kata Xiao Bai kepada para siswa yang ngiler itu. Itu bertanya apakah kamu ingin makan. Xiao Yu harus sementara menerjemahkan Xiao Bai, yang lain tidak memahaminya. Aku ingin makan, aku ingin makan. Para siswa mengangguk dengan tergesa-gesa. Xiao Bai mendengus 2 kali. Xiao Yu menerjemahkan, kalian boleh memakannya jika kalian mau, tetapi kalian harus memberikan setengah dari daging beruang di tubuh kalian masing-masing. Jika tidak, jangan bicara. Ya, tentu saja, setelah evolusi beruang darat, tingginya 5 atau 6 meter. Berapa banyak siswa di sana, dan setiap orang diberi cukup makanan untuk 2 hari, tentu saja mereka tidak akan peduli. Hanya Xiao Yu yang tahu bahwa Xiao Bai bisa kenyang kali ini. Jadi Xiao Bai serius tentang bagian masing-masing orang, membaginya menjadi 2, mengambil salinan pendapatan di atas ring, dan kemudian mulai memanggang sisanya. Melihat gerakannya yang sangat terampil, Xiao Yu juga terkesan. Dengan perusahaan Warcraft seperti itu juga merupakan berkah. Tak lama kemudian, kecuali Li Chaofeng dan teman-temannya, semua orang mendapat daging beruang yang dipanggang sendiri oleh Xiao Bai. Aroma parfum yang harum menyebar kemana-mana. Xiao Yu dan yang lainnya menyantapnya dengan nikmat. Kedua Li Chaofeng hanya bisa mengubah depresi menjadi makanan dan menyantap daging beruang di tangan mereka, tetapi mereka setengah matang, dan bahkan sedikit merah. Dari waktu ke waktu, keduanya melihat Xiao Yu dan yang lainnya, hati mereka berdarah. Xiao Bai, apa yang kamu lakukan? Tanya Bingwu. Saya melihat Xiao Bai mengeluarkan daging beruang dari para siswa dan mulai memanggang lagi, tetapi kali ini metodenya tampak sedikit berbeda, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar, dan menaruh sedikit api ke dalam dada. Di dalam daging, ini mempelajari cara-cara baru untuk memanggang. Kata Xiao Yu. Bingwu tidak bisa menahan tawa. Xiao Bai, apakah cita-citamu benar-benar menjadi koki pertama di daratan? Xiao Bai menganggukkan kepalanya dengan serius, dan kemudian mulai memanggang dengan serius. Meneliti makanan tidak semudah itu. Ujian pertama Xiao Bai berakhir dengan kegagalan. Namun, ia tak terkalahkan, teruslah meneliti, dan sekali lagi mengambil sepotong daging beruang untuk diuji. Semangat ini mengagumkan. Pada ujian keempat Xiao Bai, Xiao Yu berdiri dan mengerutkan kening dan melihat ke kiri. Ada apa? Bisik Bingwu. Sepertinya ada seseorang di sini, kata Xiao Yu. Kemudian Li Chaofeng tidak dapat menemukan alasan. Ketika mendengar ini, ia langsung mengejek. Jika kekuatannya tidak cukup, jangan berpura-pura ada di sana. Mengapa seseorang datang dan di mana itu? Teman baiknya juga cemberut, beberapa orang, mereka pikir mereka benar. Kata-kata kedua orang ini membuat wajah cantik Bingwu menjadi dingin. Itu akan segera datang, kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Tiup saja, Li Chaofeng mencibir. Begitu suaranya jatuh, ia mendengar suara, dong dong dong. Bumi berguncang. Seolah-olah ada raksasa yang bergerak, ada lebih banyak langkah kaki yang berisik. Meskipun tidak jelas dalam pergerakan para raksasa, langkah kaki masih dapat terdengar sesekali. Wajah Li Chaofeng menjadi lebih buruk. Bahkan Xiao Yu menyipitkan matanya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang hadir, dan penglihatannya secara alami jauh lebih kuat. Melalui dedaunan yang lebat, dia samar-samar dapat melihat bahwa itu adalah beruang menakutkan yang berevolusi. Itu seperti kekuatan yang mereka makan, mereka semua lebih rendah. Di bumi, beruang itu adalah seorang pria gemuk berusia 20-an. Puluhan orang mengikuti,
dan mereka mengusir lebih dari selusin siswa yang diikat dengan tali. Para siswa itu laki-laki dan perempuan, dan mereka semua malu, kau tidak bisa lari. Pria gemuk Lao Yuan yang menunggangi punggung beruang bumi itu tertegun. Lebih baik kau berdiri di sana dan jangan bergerak. Kalau tidak, kau harus memberi makan saudaraku Xiong. Makanlah, sangat sombong. Xiao Yu dan yang lainnya sama sekali tidak diperhatikan. Ups, ini tidak bagus, aku tidak bisa melihat. Kekuatan orang ini, wajah Li Chaofeng berubah, semua orang berhati-hati untuk tidak berkonflik dengan mereka, lebih baik tidak melakukannya. Xiao Yu meliriknya, orang ini mungkin memiliki kepala yang sakit. Dia tidak melihat semua siswa menangkapnya. Itu jelas ditujukan padamu. Dia bahkan tidak menentang apa yang dia katakan. Orang-orang yang mengikuti si gemuk dibagi menjadi dua untuk membentuk lingkaran. Selama periode ini, tidak ada Li Chaofeng dan yang lainnya yang membuat ekspresi. Mereka semua gugup dan ketakutan, seperti seorang pria. Xiao Yu menggelengkan kepalanya diam-diam. Ini mungkin kesedihan pendidikan. Ao Yu, bisik Bingwu. Tenang, aku di sini, tidak apa-apa. Xiao Yu menepuk tangan Bingwu yang terbuat dari batu giok dan berjongkok. Lihatlah, Xiao Bai masih mempelajarinya dengan serius. Melihat Bingwu, tidak ada yang mengejutkan. Xiao Bai seolah-olah tidak melihatnya. Hal ini membuat Bingwu kagum dan merasa sedikit malu. Dia masih sedikit takut di dalam hatinya. Dia tidak menyentuh apapun. Xiao Yu tidak peduli. Dia bahkan tidak takut pada Qin Degu dan Gulit. Dia bahkan membunuh master jahat Batulu. Dia akan takut pada pencuri rambut kecil ini. Kesempatan besar untuk penampilanmu. Teman Li Chaofeng tertawa. Li Chaofeng melirik Xiao Yu, lalu menatap Bingwu, dan ledakan energi meledak di dalam hatinya. Dia bergegas maju dan berkata dengan keras, keesokan harinya, Li Chaofeng dari keluarga Li, aku ingin tahu siapa mastermu. Keluarga Kekaisaran Tianluo tidak memiliki 1000 atau 800. Di antara mereka, keluarga Xie milik Xiao Yu termasuk dalam level terendah, dan meskipun keluarga Li milik Li Chaofeng tidak sekuat 3 keluarga besar keluarga Qin, keluarga Pasa, dan keluarga Desai, mereka juga termasuk kelas 2. Sangat kuat, keluarga Li, keluarga Tianluo Li, sepertinya sudah mendengarnya. Pria gemuk itu mengangguk sedikit. Saya dari keluarga Li. Li Chaofeng mendengar ini, dan sangat gembira. Pria gemuk itu mengangguk dan berkata, baiklah, begitu. Dia perlahan berdiri dari belakang Tyrannosaurus bumi. Semua orang mendengarkanku. Sebaiknya kamu tidak melawan, dan siapapun yang mengikatku akan mengikatmu. Siapapun jika kamu melawan, apalagi membunuh. Kamu tidak bisa melakukan ini. Li Chaofeng sedikit tercengang. Pria gemuk itu berkata dengan dingin, mengapa aku tidak bisa melakukan ini? Li Chaofeng menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Li kita? Keluarga Li, haha, kakak laki-lakiku telah menangkap pangeranmu di Kekaisaran Tianluo, dan dia akan takut padamu dari keluarga Li. Pria gemuk itu mengejek. Kali ini, bahkan Xiao Yu terkejut. Para pangeran Kekaisaran Tianluo berani menangkap. Siapa yang tidak tahu bahwa Kaisar Kekaisaran Tianluo, Ding Buang, sejauh ini, Kaisar saat ini hanya memiliki satu putra, bahkan seorang putri pun tidak. Dengan kata lain, Kaisar ini adalah Kaisar masa depan. Orang macam apa ini? Alis Xiao Yu berkerut. Jika resimen pencuri biasa tidak memiliki keberanian seperti itu sama sekali. Tidak, bahkan jika 10 resimen pencuri teratas di daratan ditambahkan bersama-sama, tidak ada keberanian seperti itu. Kaisar Kekaisaran Tianluo memerintahkannya menjadi 100 sekelompok pencuri juga dapat dengan mudah diratakan. Bagaimana kelompok pencuri dapat bersaing dengan kekaisaran? Mungkinkah kelompok pencuri ini secara diam-diam dikendalikan oleh sebuah kekaisaran? Apa lelucon yang mulia, hanya karena Anda juga dapat menangkap yang mulia? Li Chaofeng bukanlah orang bodoh. Dia sama sekali tidak percaya. Dia secara alami tahu bahwa meskipun pangeran adalah seorang siswa, dia juga pergi berlatih, tetapi dia diam-diam dilindungi oleh para ahli top. Haha, kamu masih tidak percaya? Tanyakan saja pada mereka. Pria gemuk itu melambaikan mulutnya. Beberapa siswa yang malu dan terikat meratap, Li Chaofeng, yang mulia ditangkap oleh mereka. Yang mulia dan saya menjalani pelatihan bersama. Hanya saya yang lolos, tetapi mereka tertangkap. Li Chaofeng melihat ke atas dan ke bawah siswa itu, bertanya-tanya, apakah kamu Cia? Ini aku Cia,
dan Chia yang menjalani pelatihan dengan yang mulia. Siswa itu tersenyum pahit. Pada saat ini, semua orang merasakan rambut mereka berdiri dan tubuh mereka dingin. Pria gemuk itu tertawa, katakan padamu, hanya karena bocah ini, kepala kami memerintahkan kami untuk mengirim sekelompok saudara untuk mencari, tetapi wakil kepala kami beruntung. Dia ditemukan oleh wakil kepala ini dan dengan cara dia menjalani pelatihan siswa, haha. Xiaoyu juga merasakan keseriusan situasi tersebut. Segalanya tampak nyata. Namun, si gendut mengaku sebagai wakil kepala, kekuatan si gendut ini sungguh tidak terlalu bagus, sehingga ia bisa menjadi wakil kepala. Kita bisa melihat seperti apa kelompok pencuri itu. Dengan kekuatan ini, bagaimana mungkin berani menangkap sang pangeran? Itu benar-benar hal terbaik yang bisa dilakukan di dunia, tetapi inilah faktanya. Yang lebih membingungkan adalah tidak ada master top yang diam-diam melindungi di sekitar mereka. Bahkan jika tidak ada kelompok pencuri, apakah Anda tidak takut menghadapi serangan Warcraft tingkat lanjut? Jelas ini tidak mungkin, tetapi jika ada master, mengapa mereka masih tertangkap? Xiaoyu bertanya-tanya, hanya saja dia merasa bahwa hal-hal di dalamnya pasti tidak sederhana. Tunggu sebentar, tepat saat si gendut hendak memulai, Li Chaofeng berteriak lagi. Si gendut berkata dengan tidak sabar, apalagi yang ingin kau katakan? Aku bisa memberitahumu, tetapi di sini kita adalah murid dari Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo, bukankah resimen pencurimu takut dengan balas dendam Ratu Kupu-Kupu? Panggil Li Chaofeng. Xiaoyu tiba-tiba berdiri, Leng Sensen menatap Li Chaofeng, berteriak, apa kau benar-benar seorang pria? Aoyu, bingung dengan cepat menghentikannya. Li Chaofeng dimarahi oleh Xiaoyu. Si gendut tersenyum, menarik, tampaknya benar-benar ada murid Yulan Ruo dari kupu-kupu, ini tidak apa-apa. Sulit bagi saudara-saudara kita untuk berhenti bekerja jika mereka tidak ingin melakukan apapun. Xiaoyu mengerutkan kening, dan berkata, maksudmu, apakah kau selalu ingin menangkap para murid di belakang kupu-kupu? Ya, semua yang disebut kerabat master itu adalah tujuan kita, bukankah kita takut, haha. Si gendut tertawa. Tampaknya ini bukanlah sebutan untuk sekelompok pencuri kecil. Di belakang mereka ada organisasi besar, yang sebenarnya relatif terhadap semua kerabat para master. Apa yang harus dilakukan terhadap master? Ancaman. Xiaoyu berkata dengan dingin, aku tidak peduli pencuri macam apa kalian, aku sedang makan sekarang, jangan ganggu aku, dan segera menghilang di hadapanku. Dia tidak ingin memprovokasi organisasi besar manapun, tetapi jika dia ingin melakukannya sendiri, dia hanya bisa menolak. Oh, kelinci kecil, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai hidangan. Kau bahkan tidak melihat siapa kakek, kau berani berbicara dengan kakek seperti ini, kau mencoba untuk mati. Pria gemuk itu mengutuk, potong mereka, jangan sakiti murid di belakang kupu-kupu. Sekelompok pencuri mengangkat senjata mereka. Tidak, kami tidak ada hubungannya dengan dia. Dia adalah seorang pria penari es, tidak ada hubungannya dengan kami, dan bukan mahasiswa perguruan tinggi kami. Seorang mahasiswa langsung berteriak, artinya, kami tidak ada hubungannya dengan itu. Bunuh dia, jangan bunuh kami. Bing Wuqi menggigil, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki persahabatan dengan para siswa ini, tetapi dia telah bersama selama puluhan hari. Bagaimana mungkin dia tidak pernah memikirkan satu sama lain, dan pada saat kritis, dia benar-benar sangat kesal. Siswa lain menunjuk Bingu dan berteriak, dia adalah murid kupu-kupu, yang disebut Bingu. Ya, dia menari es. Xiaoyu menyaksikan dengan mata dingin, satu-satunya yang tidak campur tangan saat ini adalah Li Chaofeng sendirian, dan bahkan temannya telah meninggalkan hubungan yang jelas. Menyaksikan sekelompok siswa berteriak di depan mereka sendiri, pria gemuk itu tertawa, seolah-olah sedang menonton sekelompok badut. Dia menatap Li Chaofeng dengan penuh minat, kenapa kau tidak mengatakannya? Jika kau mengatakannya, aku akan mengampunimu. Dulu aku sangat rendah hati, hanya ingin kau melewati kami semua, sudah kubilang ada murid, aku ingin mengejutkanmu, tetapi juga untuk kita semua, tetapi kau biarkan aku mengkhianati wanita yang kusuka. Li Chaofeng tampak tegas, aku tidak bisa. Pria gemuk itu terkekeh, aku paling menyukaimu. Wakil komandan dihancurkan oleh rumah anjing-anjing bangsawan yang kau sebut-sebut dari zaman anjing yang terpelajar, dan kemudian menjadi pencuri. Sekarang aku akan memberitahumu, apa yang disebut penyesalan. Li Chaofeng mendengus dingin dan tidak berbicara. Tangkap dia,
Wakil komandan akan menyiksanya perlahan, tetapi lihat seberapa keras tulangnya. Pria gemuk itu berbisik. Dua orang pria kekar yang mengikuti pria gemuk itu berjalan mendekat. Mereka bahkan tidak mencabut senjata mereka, dan mereka sama sekali tidak melihat ke arah para siswa. Ini tidak mengherankan. Para siswa yang mereka tangkap segera melihat keberadaan beruang darat, dan langsung ketakutan. Tidak seorang pun dari mereka yang memiliki keberanian untuk melawan. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa Li Chaofeng berani melawan, belum lagi bahwa siswa lain telah dengan sukarela menyerah. Nah, salah satu dari mereka bergegas ke bahu Li Chaofeng. Sikat, kilatan cahaya dingin melintas, lengan yang patah terbang keluar. Pedang tajam Li Chaofeng memotong lengan kanan orang itu. Pada saat pria ini berteriak, dia menghantamkan pedangnya ke lengan pria di sebelah kiri, dan pedang itu menghantam dada pria itu dengan keras. Apa? Pria itu membuka matanya sampai mati. Dengan pedang yang membunuh, Li Chaofeng tidak berhenti. Dia mencabut pedangnya dan menebas pria dengan lengan yang patah. Kekuatan pria dengan lengan yang patah tidak dapat dibandingkan dengan Li Chaofeng. Selain itu, lengannya tiba-tiba patah, tetapi ada teriakan kesakitan. Dipenggal oleh Li Chaofeng, evolusi seketika telah membuat semua orang tercengang. Xiao Yu mengangguk diam-diam. Li Chaofeng ini tidak buruk. Meskipun penampilannya sebelumnya buruk, dia juga memikirkan teman-teman sekelasnya dan ingin melindungi mereka. Sekarang penampilan teman-teman sekelas ini membuat mereka putus asa, dan dia segera membunuh mereka. Setidaknya sangat kurus. Dia melirik pencuri dengan dingin. Jumlahnya tidak banyak, kekuatannya lumayan, yang terendah juga tingkat menengah, tetapi Master benar-benar tidak memilikinya, yaitu pria gemuk. Dengan penglihatan Xiao Yu, si gemuk juga merupakan tingkat spiritual negara, tetapi negara ini sudah di luar jangkauan Li Chaofeng dan yang lainnya ya, ditambah dengan keberadaan beruang darat. Tepat sebelumnya, Li Chaofeng bergabung untuk dengan enggan membunuh seekor beruang darat, dan tentu saja dianggap bahwa dia sama sekali bukan lawan. Ice Dance, apakah mahasiswa Anda mengadakan latihan kelompok? Apakah tidak ada guru atau siswa senior yang memimpin mereka? Xiao Yu berbisik. Ya, Bingu tersenyum pahit. Awalnya dipimpin oleh seorang guru di kelompokku, tetapi guruku mengatakan bahwa jika ada perlindungan guru, itu tidak baik untuk pelatihan, hanya kerugiannya, jadi dia diusir. Xiao Yu hampir memarahi. Sekalipun itu baik, Anda harus melihat kualitas para siswa ini, mengkhianati rekan-rekannya, dan tidak ada artinya. Bersama orang-orang seperti itu tidak sama dengan tinggal bersama sekelompok pencuri. Xiao Yu menatap wajah para siswa yang takut, gugup, dan khawatir, dan diam-diam menghela nafas. Sebenarnya, mereka tidak jahat pada dasarnya. Mereka termasuk bunga-bunga di rumah kaca. Mereka tidak pernah mengalami angin dan hujan. Lupakan saja, setelah berurusan dengan para pencuri ini paling-paling, tidak peduli pada mereka, jadi dia mulai berjongkok untuk mengambil batu. Ao Yu, apa yang kamu lakukan? Bingu berkata dengan aneh. Bertarung. Pisau terbang perang jarak jauh. Xiao Yu membutuhkan pisau terbang, tetapi dia tidak memilikinya, dan hanya dapat menggunakan batu. Bagaimanapun, jumlah pencuri masih cukup besar. Batu-batu yang dia ambil semuanya seukuran kacang kenari dan sangat keras. Sebuah gambaran aneh terbentuk. Kelompok pencuri dikelilingi oleh sekelompok orang, para siswa menyerah dalam ketakutan, perlawanan putus asa Li Chaofeng, dan sangat kontras. Xiao Yu berjongkok di tanah untuk mengambil batu. Xiao Bai dengan serius mempelajari barbecue, seolah-olah mereka terisolasi dari dunia luar. Xiao Yu merasa puas diri, tetapi pria gemuk itu menjadi gila. Kedua pria yang cakap itu sudah selesai, mata kecilnya menatap sekeliling, dan dia menatap Li Chaofeng dengan dingin. Li Chaofeng sedikit tidak nyaman bahkan membunuh dua orang. Lagi pula, dia tidak membunuh siapapun, dia ditatap oleh pria gemuk itu, dan dia merasa tidak nyaman. Dia kejam dan menatapnya. Oke, pria gemuk itu menyeringai licik, dan dia menunjuk ke arah para siswa, apakah kalian ingin hidup? Jika kalian ingin hidup, potong saja anak ini. Untuk sesaat, di sekitar menjadi sunyi. Bahkan suara terengah-engah tampak begitu jelas. Xiao Yu juga berhenti mengambil batu, Xiao Bai juga mengangkat kepalanya, dan mengunci matanya pada para siswa. Jika sebelumnya itu pengecut, sekarang itu adalah masalah sifat manusia. Semua orang menatap langsung ke Li Chaofeng dan teman-teman sekelasnya. Kalian semua pikirkanlah, kalau kalian mati, kalian ingin dia mati, kata pria gemuk itu.
Aku hanya memberi kalian 3 hitungan. 1. Detak jantung para siswa itu bertambah cepat. 2. Satu persatu mengarahkan pandangan mereka ke Li Chaofeng, dan beberapa orang mengambil senjata. 3. Pria gemuk itu meneriakkan angka ketiga dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Li Chaofeng juga mengencangkan pedang tajamnya. Dia ingin membunuh pria gemuk itu dengan putus asa, tetapi ada beruang bumi yang menakutkan. Chaofeng, jangan salahkan kami, aku tidak ingin mati. Orang pertama yang menarik senjata adalah teman Li Chaofeng. Seseorang memimpin, dan seseorang segera bertemu. Lebih dari 10 orang, total 5 orang mengangkat senjata mereka. Sepertinya aku ini tipe orangnya Li Chaofeng. Li Chaofeng menatap teman-teman sekelasnya yang tidak melakukannya. Sebelum hidup dan mati, kalian tidak melakukan apapun padaku, bahkan jika Li Chaofeng sudah mati, dia akan berterima kasih. Dia menatap teman baiknya lagi, menertawakan dirinya sendiri. Oh, Deli, lakukanlah. Siswa yang dikenal sebagai Deli itu menjadi sangat jelek. Pria gemuk itu tertawa, jangan menunda lagi, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini. Chaofeng, jangan salahkan aku tidak ingin mati. Begitu Deli menggertakkan giginya, dia mengangkat pedangnya dan berjalan mendekat. 4 orang lainnya juga mengepung. 5 orang mengepung Li Chaofeng. Aku tidak menyalahkanmu. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu, hanya untuk bertahan hidup? Li Chaofeng mengangkat bahu, dan berkata dengan sangat cerdas, untuk disalahkan, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena buta. Deli dikatakan berwajah merah dan bertelinga merah, tetapi sekarang dia sudah menunggangi harimau. Chaofeng, maaf. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas Li Chaofeng terlebih dahulu. Yang lain juga menyerang. Dari kelima orang itu, hanya Deli yang merupakan bawahan tingkat roh, dan 4 lainnya adalah atasan tingkat tinggi. Mereka tidak kalah dengan Li Chaofeng. Kelima orang itu menyerang bersama untuk bertahan hidup, dan itu secara alami ganas. Dang 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 dang, 5 bunyi bip, Li Chaofeng bahkan tiba di serangan 5 tuan. Awalnya, kekuatannya hampir sama. Jadi bagaimana roh pendendam itu bisa mengimbangi? Katup jantung yang terguncang tiba-tiba, darah membengkak, dan panah darah disemprotkan keluar dari mulut. Melihat ini, Deli melangkah maju dan menyapu. Serigala salju bergerak. Li Chaofeng berhenti minum, dan pedang tajam di tangannya menggambar setengah lingkaran, yang tidak hanya melindungi pedang Deli tetapi juga menusuk alis Deli seperti hantu. Bunuh. Keempat lainnya menarik napas, dan mereka tidak menyangka bahwa Li Chaofeng masih bisa melawan, dan segera menyerang untuk menghentikan Li Chaofeng dari memukuli Deli. Keempatnya menyerang pada saat yang sama, dan keempat pedang itu terbang ke atas dan ke bawah. Burung layang-layang terbang. Sosok Li Chaofeng bergoyang ringan, seperti burung layang-layang, dia diberkati oleh 4 pedang, dan dia menyelinap pergi dengan sangat mudah, bebas. Raja Harimau marah. Dengan kakinya di tanah, Li Chaofeng, yang awalnya ringan, tiba-tiba menjadi luar biasa, seperti seekor harimau yang turun gunung, memegang pedang di tangannya dan memotong salah satunya. Deli ditusuk dengan pedang. Dia dan Li Chaofeng adalah teman baik, dan tentu saja mereka jauh lebih akrab dengan Li Chaofeng. Trik, Raja Harimau marah, ini secara alami memahami kelemahannya. Sebuah pedang menusuk dan menghancurkan serangan Li Chaofeng. Chaofeng, jangan melawan. Meskipun kamu menargetkan Ye Chaofeng, kamu harus menjadi ahli dalam keterampilan bertarung, mengamati binatang buas dan menciptakan keterampilan bertarung binatang buas. Bagaimanapun, level keterampilan bertarungmu terbatas, apalagi aku tahu cara memecahkannya, kata Deri. Kurasa tidak. Li Chaofeng mengarahkan pedangnya dengan tajam ke tanah, dan momentumnya berangsur-angsur meningkat. Kalau begitu kamu datang untuk mematahkan tipuanku. Changlong tertawa, kata-katanya jatuh, dan orang-orang seperti naga terbang, dan pedang serta manusia membantai kelima Deli. Ups, keluarlah, teriak Deli. 5 orang, yang dipimpin oleh Deli, menyerang pada saat yang sama. Boom, ledakan itu tiba-tiba meledak. Sosok itu terbang, dan keenamnya berteriak dan jatuh 3 atau 4 meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Yah, Li Chaofeng ini benar-benar tidak sederhana. Dia dapat menciptakan keterampilan bertarung seperti itu. Xiao Yu sangat terkejut. Jika benar Deli Zhao mengatakan bahwa keterampilan bertarung ini diciptakan oleh Li Chaofeng, Xiao Yu benar-benar memandang Li Chaofeng. Di usianya ini, dia memiliki bakat seperti itu.
Saya khawatir prestasi masa depan Li Chaofeng mungkin benar-benar menjadi ahli keterampilan bertarung kedua. 1 lawan 5, meskipun Li Chaofeng seri, dia lebih banyak terluka. Kelima orang itu masing-masing menerima serangan Li Chaofeng, berbagi banyak hal, tetapi tanpa cedera serius. Mereka semua bangkit, bergegas maju lagi, dan mengepung Li Chaofeng. Menggunakan pedang untuk menopang tanah, Li Chaofeng berdiri perlahan. Dia menggertakkan giginya, dengan putus asa mengumpulkan semangat juangnya, berharap untuk melawan, terutama Deli, setidaknya menariknya. Kembali, lakukan, Deli berteriak. Kelima orang itu secara bersamaan mengangkat pedang mereka dan menebas Li Chaofeng tanpa jeda. Xiao Yu menatap matanya dan berkata dalam hatinya bahwa aku harus mengambil kesempatan. Awalnya kesan pertama Xiao Yu terhadap Li Chaofeng sangat buruk, tetapi sekarang sudah berubah, dan bakat Li Chaofeng dalam keterampilan bertarung juga membuat Xiao Yu sangat dihargai. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang seperti itu mati sia-sia. 5 orang menembak pada saat yang sama ke arah yang berbeda. Secara umum, sangat sulit untuk mencoba menghalangi. Dari sudut manapun, keselamatan Li Chaofeng tidak dapat dijamin. Xiao Yu tidak peduli, dia hanya melirik dan melemparkan batu. Oh! Batu-batu itu hilang. Kapan? Zizi pertama kali memukul pedang Deli, memukulnya ke kiri, hanya menghalangi pisau panjang orang di sebelahnya, sementara Zizi berbalik untuk memaksa, dang-dang-dang, membuat 3 suara berturut-turut dan menjatuhkan 3 pedang lainnya. Pergelangan tangan Xiao Yu terbalik dan batu lain terbang keluar. Bang 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 bang. Dimulai dengan Deli, Zizi memukul dahi 5 orang berturut-turut. Kelima orang itu tiba-tiba mendapat tas besar di depan dahi mereka. Siapa yang melakukannya? Keluar, Deli dan yang lainnya bahkan tidak tahu siapa yang sedang bekerja. Bahkan pria gemuk yang duduk di belakang Tyrannosaurus bumi yang sedang menonton keramaian itu tertegun, menoleh ke belakang, dan ingin mencari tahu siapa pembunuhnya. Oh, tetapi begitu dia menegakkan tubuh, dia merasakan angin dingin bertiup, dan di sudut matanya, dia melihat sebuah batu terbang ke arahnya, dan dia bergegas turun. Batu itu terbang di atas kepalanya. Pria gemuk itu berteriak, siapa yang berani? Oh, begitu dia mulai memarahi, dia merasakan angin buruk datang dari telinganya, tetapi kali ini dia tidak dapat menghindarinya, karena batu itu terpantul di udara setelah berputar-putar di udara. Bagian tengah punggung pria gemuk itu. Ada dendam di batu itu. Meskipun dia tidak memiliki banyak dendam, pria gemuk yang hancur itu hampir pingsan, menjerit kesakitan di giginya dan mulutnya pecah-pecah. Raungan, tidak ada orang lain yang menemukan Xiao Yu, tetapi beruang yang menakutkan itu menemukannya. Ia meraung, membuka mulutnya dan membuka giginya ke Xiao Yu, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Pria gemuk itu meraung, anak sialan, aku ingin kau mati. Para pencuri, yang sedang dalam tren pengepungan di luar, mendengar bahwa 5 atau 6 dari mereka mengambil senjata mereka dan bergegas ke masa lalu. Yah, pergelangan tangan Xiao Yu terus berlanjut, dan potongan-potongan batu terbang keluar. Bang bang bang, tiba-tiba, keenamnya jatuh ke tanah, dan mereka semua terkena di alis. Xiao Yu dengan sengaja memecahkan tengkorak mereka dan membunuh 4 orang di tempat. Keenam batu itu tidak berhenti. Kekuatan rotasi terbentuk oleh dampaknya, dan diluncurkan ke sekitarnya. Bang bang, selama beberapa saat, batu-batu beterbangan di langit, dan suara benturan terus terdengar, dan para pencuri berteriak. Belum, kapan kita akan menunggu? Teriak Xiao Yu. Para siswa yang tidak melakukan apapun terhadap Li Chaofeng sudah putus asa. Sekarang kesempatan itu tiba-tiba muncul, dan mereka bergegas keluar sambil berteriak. Bahkan tidak menari es. Dengan bantuan batu-batu Xiao Yu, para siswa ini benar-benar efektif. Puff-puff. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 pencuri ditebas atau dibunuh di tempat. Di antara mereka, Bingu juga meluncurkan keterampilan bertarung yang diajarkan oleh Yulan Ruo setelah kupu-kupu, seperti kupu-kupu yang terbang. Perubahan yang begitu cepat membuat pria gemuk itu lengah. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Xiao Yu mengambil pedang tajam dengan kakinya dan melemparkannya keluar. Pedang tajam itu menyilang dan memotong tali seorang siswa yang diikat. Siswa ini adalah siswa sekolah menengah terkuat yang diikat, dan setara dengan Li Chaofeng, jadi Xiao Yu pertama-tama menyelamatkannya. Pria itu mendapatkan kembali kebebasannya dan segera menyelamatkan siswa lainnya. Untuk sesaat, pemandangan menjadi kacau. Bunuh aku,
Pria gemuk itu menghantam beruang yang menakutkan itu. Raungan, beruang yang menakutkan itu tiba-tiba berdiri, dan pria gemuk itu melompat ke udara dan melompat ke pohon besar. Awalnya, alasan utama Li Chaofeng dan yang lainnya memilih untuk menyerah adalah beruang bumi yang menakutkan. Bagaimanapun, mereka hanya bergabung untuk dengan enggan membunuh beruang bumi yang menakutkan, dan sekarang ada begitu banyak yang berada di bawah kendali pria gemuk itu. Tidak ada peluang untuk menang. Kali ini beruang bumi yang mengerikan itu menjadi marah, dan tiba-tiba semua orang dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka berhenti dan menatap Xiao Yu, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yah, beruang yang menakutkan itu memukul dadanya dengan keras. Kekuatan adalah karakteristik terbesar dari beruang yang menakutkan itu. Diam, Xiao Yu senang bermain dengan batu-batu itu, minum dengan tidak sabar, menjabat tangannya dan melemparkan pisau guntur. Pisau terbang pertempuran jarak jauh. Dengan kilatan cahaya dingin ini berkedip, seolah-olah lampu listrik itu kosong. Mata semua orang tertutup tanpa sadar. Raungan, pada saat yang sama, mereka mendengar raungan beruang yang menakutkan itu berhenti tiba-tiba. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat cahaya dingin di sekitar leher beruang yang menakutkan itu, lalu kembali ke tangan Xiao Yu. Beruang yang menakutkan itu jatuh ke tanah. Kepala beruang besar itu menggelinding keluar. Apa? Semua orang terdiam. Xiao Yu benar-benar membunuh seekor beruang yang menakutkan di antara kedua tangannya. Ketika mereka terkejut, sebuah bayangan putih lewat, dan Xiao Bei muncul di samping beruang darat, dan langsung memasukkan tubuh beruang darat ke dalam cincin luar angkasa, lalu dengan cepat kembali untuk terus mempelajari daging panggangnya. Namun sebelum dan sesudah sekejap mata, semuanya tenang kembali. Aku akan membunuhmu. Pria gemuk itu bermata merah, dan dia menggeram dengan marah, mengeluarkan pisau panjang, dan langsung turun dari pohon, memegang pisau di tangannya dengan ganas. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, membalik pergelangan tangannya, dan pedang guntur juga terpotong. Pedang, terbang tidak stabil jarak dekat. Satu bilah terpotong, 3 cahaya spatula terbang keluar. Dao Guang Huo seperti ular perak yang berebut. Kapan? Dao Guang di tengah mengalahkan serangan pria gemuk itu, sementara Dao Guang di kedua sisi bersiul dan menebas ke posisi dada kiri dan kanan pria gemuk itu masing-masing. Angin perburuan dingin yang menembus kekosongan menyebabkan pria gemuk itu menjerit dan jatuh dari ketinggian. 2 cahaya spatula melewati bagian atas kepalanya. Darah berceceran, meninggalkan 2 alur darah di atas kepala pria gemuk itu. Xiao Yu melangkah maju dan mengambil kesempatan itu. Keterampilan bertarung. Petir merah meledak. Lampu listrik merah di bola 3 warna di tubuh bergetar hebat. Petir merah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Xiao Yu. Angin bertiup, mengganggu rambut Xiao Yu yang berantakan, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya listrik, membuatnya seperti dewa guntur. Adegan itu sangat membekas di hati setiap orang. Mereka memandang Xiao Yu dengan ngeri. Secara khusus, Li Chaofeng tidak hanya tersenyum pahit, dia sombong dan berpikir bahwa Xiao Yu takut padanya dan tidak berani bertarung, karena kekuatan emosionalnya terlalu tinggi, dan dia benar-benar tidak tertarik melakukannya dengannya. Apa? Pria gemuk itu melambaikan tangan dengan liar untuk melawan, dia tidak ingin mati. Klik, pisau di tangannya, bagaimana melawan pisau Roh Kudus, dipotong menjadi 2 bagian. Pisau suci Leiling tidak pernah jatuh, tetapi berhenti di kepala pria gemuk itu. Xiao Yu menendang, bersandar di perut pria gemuk itu, dan menancapkan pantatnya di tanah. Xiao Yu berteriak dingin, terikat. 2 siswa yang kuat bergegas dan menahan si gemuk. Pria gemuk itu cukup bagus pada awalnya, tetapi dia ditendang di dantian oleh tendangan Xiao Yu, dan dantian itu rusak, dengan kata lain, dia hancur. Menjadi orang biasa, disetubuhi oleh 2 siswa dengan bunga besar. Dia tidak membunuh si gendut karena Xiao Yu ingin bertanya siapa kekuatan misterius di balik si gendut. Karena itu untuk menangkap kerabat para master daratan, jelas Xian juga terdaftar, dan dia memikirkan dirinya sendiri tanpa alasan, sepertinya hanya dia yang ditangkap untuk mengancam Xian. Ini membuat Xiao Yu sangat kesal. Deli, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Li Chaofeng. Seseorang berteriak pada saat ini. Xiao Yu melihat ke belakang, tetapi melihat bahwa sementara Li Chaofeng terluka dan tidak dapat melawan, dia membajaknya dan menghadapi keempat siswa lainnya dengan tas di dahinya. Biarkan kami pergi, aku membiarkan Li Chaofeng. Deli dilirik oleh Xiao Yu dan merasa dingin di punggungnya, tetapi baru kemudian penampilan mereka.
Jika dia tidak membajak Li Chaofeng, itu akan mati dan tidak akan ada yang bisa dilawan. Sudah, Xiao Yu berkata dengan ringan, lepaskan dia, aku bisa melepaskanmu. Deli mencibir, jangan ikut denganku. Penculiknya, Li Chaofeng, melangkah mundur perlahan. Jangan mendekat, kalau tidak, aku akan langsung membunuhnya. Hei, kau ingin mati, maka aku akan melengkapimu. Xiao Yu menjabat tangannya dan melemparkan pisau guntur lagi. Pisau itu melesat, orang-orang berhamburan seperti angin. Sikat, pedang suci Thor menyekanya, dan bercak darah muncul di tenggorokan Deli, dan dia juga jatuh terlentang, dan darah mengalir keluar dari tenggorokannya. Xiao Yu memukul dengan sebuah pukulan. Tinju naga, sebuah tinju besar muncul, menghantam keduanya, mematahkan senjata yang mereka pukul, dan pria itu terpental keluar, mematahkan tulang-tulangnya. Pisau suci Lei Ling juga kembali ke tangan Xiao Yu saat ini, dia meraihnya dan memotongnya dengan pisau. 3 spatula melintang, 2 lainnya baru saja mengangkat senjata mereka dan didukung oleh darah Zen yang menyembur. Xiao Yu melangkah maju, dan pisau suci Lei Ling membuat gerakan kecil untuk memotong tenggorokan mereka. Kelimanya terbunuh. Li Chaofeng menatap Deli yang sudah mati, menghela napas, dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah teman baik. Dia menatap Xiao Yu, kau menyelamatkanku 2 kali, Li Chaofeng mengingatnya. Baiklah, asal kau tidak mengganggu tarian es lagi, aku berterima kasih. Xiao Yu melambaikan tangannya, Li Chaofeng tersenyum canggung, dan sepertinya ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, tetapi menatap Bingwu, lalu Xiao Yu, dan akhirnya berbisik, sebenarnya, tujuan utamaku mengejar Bingwu adalah aku ingin kupu-kupu itu kembali untuk menunjukkan kemampuan bertarungku. Xiao Yu menatapnya dengan kaget, tetapi berpikir bahwa tujuan Li Chaofeng adalah generasi ahli bertarung Ye Chaofeng. Itu benar-benar mungkin, keluarga Li Mu dapat dianggap sebagai keluarga besar, apakah tidak ada yang menunjukkanmu? Tidak, itu ayahku. Ayahnya sudah menjadi petarung tingkat pelangi, dan dia terkadang tidak bisa mengarahkanku. Terkadang, bahkan keterampilan bertarungnya, aku masih mengarahkannya ke titik itu. Kata Li Chaofeng. Xiao Yu memutar matanya, ini adalah jenius bertarung yang super. Melihat ekspresi Xiao Yu yang begitu terkejut, Li Chaofeng berkata sambil tersenyum, meskipun keluarga Li kita masih keluarga besar, mereka masih sangat kurang dalam keterampilan bertarung tingkat atas. Keterampilan bertarung ayah saya tidak terlalu tinggi, karena itu, saya memutuskan sejak usia muda untuk menjadi ahli keterampilan bertarung seperti Ye Chaofeng. Setelah mengatakan itu, ayah Li Chaofeng, bagaimanapun juga, adalah alam superior tingkat pelangi. Alam seperti itu mengharuskannya untuk menunjukkan praktik keterampilan bertarung. Itu juga menunjukkan bahwa bakat Li Chaofeng dalam keterampilan bertarung memang tidak normal. Xiao Yu tertawa, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan memberi Anda beberapa keterampilan bertarung tingkat atas. Kemudian dengan serius berkata, tidak mungkin mengejar seorang wanita untuk mendapatkan bimbingan. Li Chaofeng tiba-tiba memerah dengan wajah tua. Bahkan tarian es agak canggung, tetapi dia tidak pernah memandang Li Chaofeng di matanya. Apakah dia terlalu peduli, tetapi berkata dengan lembut, Ao Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan orang-orang menanganinya di sini. Saya akan pergi untuk menanyai pria gemuk itu. Kata Xiao Yu. Aku juga akan pergi, kata Li Chaofeng. Xiao Yu berhenti sejenak dan mengangguk sedikit. Mereka pergi untuk mengadili si gendut. Bingwu seperti kakak perempuan. Kondektur hanya membuang mayat beberapa siswa seperti Deli dan membuat orang-orang membalut perban untuk siswa yang terluka. Si gendut tercengang saat ini. Dia penuh harapan untuk masa depan. Dia menangkap tarian es dan mengancam Ratu Yulan Ruo. Penghargaan macam apa ini? Si gendut itu masih berfantasi tentang pemandangannya sendiri di masa depan. Kamu meninggalkanku? Apakah kamu ingin meminta sesuatu dari mulutku? Si gendut itu membuka mulutnya ketika dia melihat Xiao Yu. Xiao Yu berkata, kamu masih memiliki pengetahuan diri. Tapi aku sudah mati dan aku tidak akan pernah memberitahumu apapun. Si gendut itu mencibir. Mati sampai mati, berani bicara keras. Li Chaofeng menendang dan menggulingkan si gendut. Si gendut itu pelit dan tidak bersenandung. Melihat ini, Li Chaofeng sangat marah. Biarkan aku datang. Xiao Yu tertawa, dia berjongkok di sebelah pria gemuk itu, dan tertawa, kamu harus menangkap kerabat dekat Tuan, jelas untuk memukul mereka,
tetapi menangkap orang belum tentu berhasil, jadi saya pikir kamu organisasi di belakang harus memiliki persyaratan ketat padamu, yaitu, kamu tidak bisa berkhianat, kamu tidak bisa mengatakan semua yang kamu tahu, atau itu pasti akan membuatmu mati. Petik 2. Kamu, bagaimana kamu tahu? Pria gemuk itu berkata dengan heran. Xiao Yu mengangkat bahu, aku juga tahu bahwa kamu pasti melihat seseorang disiksa. Kali ini, pria gemuk itu benar-benar ketakutan. Jangan gugup. Faktanya, sebagian besar pasukan menggunakan metode ini untuk membudidayakan orang mati dan sejenisnya. Xiao Yu melihatnya di beberapa buku dan mendengar Xie Gan mengatakan sesuatu tentang ini. Sekarang setelah kau tahu segalanya, tolong beri aku waktu yang baik, kata si pria gemuk. Xiao Yu berkata, jangan mati terburu-buru. Aku akan memberimu dua cara. Cara pertama, aku akan memberikanmu kepada orang-orang di belakangmu, dan mengatakan bahwa kau harus memulai dengan semua kerabat terbaik di daratan, bahkan putra kaisar. Jangan lepaskan. Cara kedua, ceritakan semua yang kau tahu, dan aku akan memberimu kehidupan yang bahagia. Si pria gemuk yang telah memejamkan mata menunggu kematian, melompat dari tanah. Kau. Apakah kau ingin mengatakan bahwa aku kejam? Xiao Yu memotongnya. Si pria gemuk menatap Xiao Yu. Butuh waktu lama baginya untuk duduk dengan lembut di tanah. Dia tahu betul bahwa, begitu pembajakan kerabat dekat Tuan dipublikasikan, itu akan tetap terungkap melalui dirinya. Konsekuensinya terlalu jelas, mengerikan. Katakan saja, itu akan mati dengan bahagia. Kata Xiao Yu. Kau kejam. Si pria gemuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau bertanya. Xiao Yu berkata, ceritakan saja semua yang kau tahu, termasuk dirimu sendiri, jangan berbohong, aku bisa memastikannya. Si gendut itu melirik orang-orang yang ditangkap itu, dan dia benar-benar tercengang. Tak lama kemudian dia menceritakan apa yang dia tahu. Ternyata si gendut itu berasal dari kelompok pencuri bernama Hei Feng, yang termasuk dalam kelompok pencuri kecil di pegunungan Hengduan. Awalnya mereka adalah sejenis makanan campuran yang menunggu kematian. Namun sekitar 6 bulan yang lalu, seseorang menemukan mereka dan meminta mereka untuk bergabung dengan organisasi misterius. Mendengar perintah itu, pemimpin kelompok pencuri angin hitam tidak setuju, tetapi pria misterius itu menjatuhkannya dalam satu gerakan. Di bawah penghalang kekuatan lawan yang kuat, kelompok pencuri angin hitam harus setuju. Namun setelah pria itu pergi, tidak ada berita. Hingga sebulan yang lalu, pria itu muncul lagi, meminta mereka untuk bekerja sama dengan satu hal, yaitu menangkap kaisar kekaisaran Tianluo. Tux awalnya menentang, tetapi pria itu berkata bahwa mereka yang diam-diam melindungi pangeran akan berurusan dengan orang-orangnya. Kemudian, ada insiden berikutnya di mana pangeran ditangkap. Apa organisasimu? Xiao Yu bertanya. Aku tidak tahu, jawab si gendut. Dia hanya memberitahu kita bahwa kita hanya perlu mengenali sebuah token. Jika terjadi sesuatu di masa mendatang, seseorang akan datang menemui kita dengan token itu. Xiao Yu berkata, token apa? Si gendut menjawab, jenis token itu adalah teratai hitam di satu sisi dan pola rumit di sisi lainnya. Orang itu tidak mengatakan token apa itu. Kami menyebutnya Ordo Teratai Hitam secara pribadi. Token ini tampaknya adalah token yang sama yang kudapat dari Luokun. Xiao Yu memikirkannya dan mengeluarkan token itu. Apakah token ini? Kamu, mengapa kamu memiliki token ini? Seru pria gemuk itu. Benar saja, Luokun berasal dari organisasi misterius, tidak bertarung sendirian. Xiao Yu diam-diam menyimpan token itu, jangan tanya kenapa aku punya, jawab saja pertanyaannya. Gara-gara token itu, si gendut makin takut bikin yang palsu. Siapa tahu Xiao Yu juga tahu kalau dia ngomong yang sebenarnya dan ketahuan, akibatnya bakal terlalu menyedihkan. Bicarakan proses penangkapan pangeran, kata Xiao Yu. Aku tidak ikut, aku yang bertanggung jawab jaga pondok. Kata si gendut, aku baru dengar Tux bilang waktu mereka mulai, ada master yang bertarung sekitar 200 meter jauhnya. Itu sangat sengit, pertarungan antara anak buah Lord dan mereka yang diam-diam melindungi pangeran. Xiao Yu berkata, pangeran ada di pondokmu, dan orang Hei Lingling mungkin juga ada di sana. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kekaisaran Tianluo bisa menjadi seorang pangeran, yang diam-diam melindunginya, seolah-olah ada tuan yang tak terkalahkan dari kelas Raja Surgawi, dan jumlahnya banyak, jadi perintah yang diberikan oleh Ordo Teratai Hitam adalah untuk menangkap pangeran.
untuk menangkap semua orang yang pergi bersama pangeran, menyembunyikan mereka, dan menunggu perintah. Sejauh ini, masalah ini telah berlalu selama 4 atau 5 hari. Tidak ada berita dari He Lingling, dan Tux bahkan mencurigai mereka. Dibunuh oleh mereka yang melindungi pangeran. Petik 2. Setelah pria gemuk itu berkata demikian, Xiao Yu merenung sebentar, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru luar biasa. Jelas, bahkan jika kekuatan yang disebut Ordo Teratai Hitam tidak peduli seberapa kuat, itu belum mencapai titik di mana ia akan secara terbuka bersaing dengan sebuah kekaisaran, dan jelas bahwa Tuan yang melindungi pangeran secara diam-diam tidak mudah untuk diganggu, jadi mereka hanya akan berhasil untuk memastikan keberhasilan. Pencuri angin hitam masuk. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka mereka membajak pangeran. Jika tidak berjalan dengan baik, mereka dapat membawa pergi para majikan dan membiarkan kelompok pencuri He Feng mengambil pangeran. Jika itu adalah kelompok pencuri angin hitam, maka bahkan jika Kekaisaran Tianluo ingin menyelidiki, sulit untuk berpikir bahwa itu akan menjadi kelompok pencuri kecil seperti kelompok pencuri angin hitam, yang merupakan cara untuk menyembunyikan pangeran. Xiao Yu membuat pria gemuk itu pingsan. Lihat, apakah kita akan melihat kelompok bajingan He Feng? Ini, kamu yang memutuskan, kata Li Chaofeng. Jangan terlalu menahan diri. Aku akan menjelaskan dengan apa yang disebut dendammu, dan tidak akan ada lagi. Aku dapat melihat kinerjamu. Aku sangat kuat, jadi aku harus berteman. Jika kamu tidak membenciku, kamu tidak memiliki identitas. Tanpa status, kita bisa berteman. Xiao Yu tertawa. Li Chaofeng bersukacita, aku terlalu senang untuk terlambat. Bagaimana aku bisa merasa jijik? Karena kamu adalah teman, jangan sembunyikan. Jika kamu punya ide, katakan saja. Xiao Yu masih punya hati untuk bergaul dengan Li Chaofeng. Setidaknya tulang punggung orang ini membuatnya kagum. Aku tidak berpikir dia bisa sepenuhnya percaya apa yang dia katakan, tetapi kita tidak bisa tidak percaya bahwa jika orang-orang He Lianling tidak berada di kelompok penjahat angin hitam, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan sang pangeran, jadi kupikir kita harus pergi ke kelompok penjahat angin hitam untuk mencari tahu. Li Chaofeng memilah petunjuknya dan mengungkapkan pikirannya sendiri. Xiao Yu mengangguk dan berkata, aku punya niat yang sama. Pondok pencuri angin hitam terletak di sebuah gunung bernama Angin Hitam. Sisi selatan gunung itu adalah tebing, dan sisi timur dan baratnya berbatasan dengan dua gunung tinggi. Medannya sangat berbahaya. Xiao Yu dan yang lainnya berjarak sekitar 300 meter dari gunung He Feng. Ao Yu, biarkan aku menjelajahinya. Aku berangin, dan aku relatif pandai dalam keterampilan tubuh, dan guru juga secara khusus mengajariku seperangkat keterampilan tubuh. Jalan tari es. Xiao Yu mengerutkan kening. Menurutnya, meskipun Bingu memiliki punggung kupu-kupu sebagai pemandu, dia mungkin memiliki postur yang baik, tetapi tidak ada jaminan kekuatannya. Jika dia ditemukan, sulit untuk keluar, dan kandidat terbaik tentu saja dirinya sendiri. Bahkan jika dia memiliki guru yang kuat, dia bisa saja tidak ditemukan. Biarkan aku pergi. Li Chaofeng mengerutkan kening ketika dia melihat Xiao Yu. Apakah kamu yakin? Xiao Yu bertanya sambil tersenyum. Seharusnya baik-baik saja, kata Li Chaofeng dengan percaya diri. Memikirkan serangan Li Chaofeng terhadap 5 orang seperti Deli, Xiao Yu mengangguk, keselamatan adalah yang utama. Li Chaofeng berjanji dan pergi ke Gunung He Feng. Menunggu dia pergi, Xiao Yu memanggil Xiao Bai lagi. Kamu tidak akan membiarkan Xiao Bai pergi. Bingu menatap Xiao Yu dengan curiga. Ya, Xiao Yu tertawa. Apakah menurutmu ada keraguan tentang identitas Xiao Bai? Selain itu, Xiao Bai bisa licik. Dia akan pergi. Jangan katakan bahwa Tux hanyalah alam spiritual, bahkan jika itu adalah alam. Aku tidak dapat menemukan Xiao Bai. Petik 2. Xiao Bai berteriak 2 kali, dan juga mengira He Fengshan melarikan diri. Melihat sosok kecil Xiao Bai menggali rumput dan menghilang, Bingu sejenak mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat tentang hal kecil ini yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Xiao Yu dan yang lainnya tinggal di sini menunggu kabar. Kali ini Xiao Yu tidak membawa semua siswa, hanya memilih beberapa yang bagus, terutama mereka yang pergi berlatih dengan Bingu dan Li Chaofeng. Waktu berlalu sambil menunggu. Setelah sekitar 1 jam, sosok Li Chaofeng muncul dari kejauhan. Masih ada Xiao Bai di atas kepalanya, dan dia memegang kaki belakang kelinci api. Penampilannya yang berminyak, harum,
dan berminyak sangat menggugah selera. Tidak ditemukan, kata Xiaoyu. Li Chaofeng tertawa, tidak, saya melihat ke dalam dan tidak menemukan master khusus, dan saya mendengar Tux berbicara dengan orang-orangnya. Dia mengatakan bahwa Hei Lingling belum ada di sana, dan dia khawatir tentang kematian. Karena takut ditemukan oleh pangeran. Petik 2. Xiao Baida, aku ragu kau bisa memakannya secara diam-diam. Xiaoyu meremas telinga Xiao Bai. Jadi, situasi Gunung Heifeng sama dengan pria gemuk itu, kita bisa menyelamatkan pangeran dan menemukan tempat di mana pangeran ditahan. Apakah kau di sana? Li Chaofeng mengangguk. Xiaoyu berkata, dalam hal ini, semua orang bertindak sesuai dengan rencana sebelumnya. Aoyu, kamu sendiri. Bingwu khawatir. Tenang saja, aku punya keterampilan rahasiaku. Xiaoyu menepuk wajah lembut Bingwu, berkata dengan lembut, lalu melangkah ke Gunung Heifeng setelah berbicara. Yang lain menyuruh Li Chaofeng memimpin jalan, meniru jalan setapak, dan memasuki Gunung Heifeng. Hanya setelah penyelidikan menyeluruh, Li Chaofeng telah menjelajahi medan Gunung Heifeng secara menyeluruh. Bagaimanapun, kelompok pencuri Heifeng hanyalah kelompok pencuri kecil, dan Gunung Heifeng tidak terlalu besar. Xiaoyu berjalan perlahan, dia ingin menciptakan waktu untuk Li Chaofeng dan yang lainnya. Pada saat yang sama berjalan sepanjang jalan, mengambil batu sepanjang jalan. Dia sekarang semakin tertarik pada batu-batu itu. Dengan metode pisau terbang, batu-batu itu cukup kuat, terutama saat menghadapi pertempuran kelompok. Sudah lebih dari 20 menit setelah dia tiba di lereng Gunung Heifeng. Seseorang, berdiri diam dan maju, dan kamu akan membuka busur dan anak panahmu. Seekor jangkrik kecil yang bersembunyi di kegelapan berteriak keras, mendorong Xiaoyu maju. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyu menjabat tangannya dan melemparkannya. Oh, adik perempuan yang berteriak itu jatuh terlentang. Kali ini, segera menarik perhatian jangkrik kecil lainnya, satu demi satu, menarik tali busur, siap menyerang. Yah, Xiaoyu terus maju, tetapi batu-batu itu beterbangan di sekitarnya. Dengan teriakan kesakitan, di rerumputan liar di kedua sisi, di balik batu besar, di atas pohon besar, sosok-sosok itu jatuh ke tanah, atau pingsan, atau mengerang kesakitan. Xiaoyu melangkah maju dengan santai. Setiap 20 meter ke depan, orang-orang dari bandit angin hitam muncul. Ini juga alasan mengapa setelah membawa pangeran, Tux khawatir akan didekati, jadi sangat berhati-hati, bagaimana mungkin batu Xiaoyu lebih mematikan. Dia mengenai semuanya, anggap ini sepenuhnya sebagai latihan pisau terbang jarak jauh. Ketika dia datang ke pondok, sejumlah besar pencuri Heifeng telah berkumpul di depan, memegang pedang dan senjata bersama-sama, menghalangi jalan Xiaoyu. Apa? Orang pertama, berjanggut penuh wajah, membawa senjata besi. Xiaoyu berdiri diam, menyandarkan tangannya di pinggul, dia berkata dengan keras, dirampok. Batuk, pria berjanggut itu hampir tersedak air liur. Bahkan para pencuri dari kelompok pencuri angin hitam semuanya menatap berkeliling, memandang Xiaoyu seperti orang bodoh. Wah, kamu tidak dapat menemukannya. Teriak si jenggot. Dari pria gemuk itu mengetahui bahwa gambar kepala pencuri angin hitam, Xiaoyu dapat menyimpulkan bahwa orang ini adalah kepala pencuri angin hitam. Pria tampanku, andalan masa depan kekaisaran, generasi muda paling menjanjikan di daratan, kau bilang aku mencari kematian, aku lihat apakah otakmu sakit. Xiaoyu mulai menunda taktik dan menciptakan waktu sebanyak mungkin untuk Li Chaofeng dan Bingwu. Cari kematian. Tux baru-baru ini diintimidasi, menggeram tidak sabar pada Xiaoyu, dan bergegas maju ketika dia mengangkat senjata besi. Ketika dia bergegas maju, Xiaoyu memutar pergelangan tangannya. Berhenti. Melihat ini, Tux, yang hendak melepaskan tembakan, segera berhenti karena itu adalah perintah Lotus Hitam. Kau, Tux berkata dengan curiga, kenapa kau? Apakah kau tidak melihat token itu? Xiaoyu mendengus dingin. Sebenarnya, di awalnya berencana untuk menggunakan token itu untuk menyamarkan identitasnya, tetapi seperti yang dikatakan pria gemuk itu, setiap kali Tuan Lotus Hitam datang, dia selalu Tux bernegosiasi sendiri, dan tidak ada kata rahasia atau verifikasi identitas di antara mereka, tidak ada yang tahu, jadi dia hanya bisa memilih untuk menggunakan token untuk menunda waktu. Tux buru-buru berkata dengan hormat, aku sudah melihat utusan itu. Benar saja, ada banyak hal yang tidak diketahui si pria gendut itu. Xiaoyu diam-diam berteriak bahwa dia berbahaya.
Sebelum si pria gendut itu menyebutkan nama duta besar itu, si Aoyu bergumam, penampilanmu mengecewakanku. Aku, tapi tolong beri aku pencerahan, kata Tux. Baiklah, silakan saja, kata si Aoyu ringan. Tux berjanji dan melambaikan tangan, dan para pencuri di belakangnya secara otomatis memberi jalan. Si Aoyu melangkah ke segala arah dan berjalan masuk. Utusan ilahi, token, bisik Tux. Si Aoyu berkata dengan dingin, masuk dan bicara. Dengan tanda tanya di kepalanya, Tux mengikuti si Aoyu ke dalam pondok. Setelah memasuki aula pondok, si Aoyu duduk di kursi kulit harimau dengan pedang emas. Tukars melewati semua orang. Hanya ada 2 dari mereka di aula. Tuan, bolehkah aku melihat token itu? Kata Tux lagi. Si Aoyu mengeluarkan token itu dan melemparkannya ke Tux, yang sedang waspada. Setelah menerima token, Tux mendongak dengan hati-hati, lalu berlutut dengan satu kaki, dengan hormat berkata, Tux, murid teratai hitam, lihatlah Dewa Tuhan. Teratai suci. Ternyata organisasi misterius ini disebut Sekte Teratai Hitam. Si Aoyu diam-diam berkata, bagaimana kau bisa memanggilku dewa? Mungkinkah tokenku lebih tinggi dari identitas mereka yang datang sebelumnya? Tux berdiri, tetapi ekspresinya menjadi sangat dingin. Siapa kau? Si Aoyu tahu bahwa penyisipan itu salah ketika dia mendengarnya, tetapi dia memikirkannya kembali dengan hati-hati, dan tampaknya tidak apa-apa. Berani, bagaimana kau bisa berbicara dengan dewa? Kau bukan dewa. Tux menunjuk si Aoyu dengan marah. Bagaimana kau tahu aku tidak diilhami Tuhan? Si Aoyu berkata dengan suara yang dalam. Tux mencibir, jika kau adalah Dewi Teratai Hitam, temui aku, mengapa tidak menunjukkan tanda teratai hitam, tetapi keluarkan token untuk membuktikan identitasmu? Si Aoyu menyentuh hidungnya. Pada saat ini, Bingu dan Li Chaofeng seharusnya menemukan sang pangeran, jadi dia tertawa dan berkata, kau cukup pintar, tetapi, pada awal identifikasimu, aku sebenarnya, dirampok. Tux tidak marah, tetapi menatap dingin ke arah si Aoyu, mengeluarkan pistol besi itu lagi, dan hawa dingin yang menusuk terpancar dari ujung pistol itu, yang membuat orang-orang bergidik. Apakah kau di sini untuk menyelamatkan sang pangeran? Tux membisikkan maksud si Aoyu. Si Aoyu bersandar di kursi kulit harimau, memiringkan kaki erlang, dan berkata sambil tersenyum, apakah aku sangat kaya dan mulia? Dia tidak menyangkal, aku ingat kau harus memanggilku orang bijak. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi Tuhan yang membuatnya? Apakah token itu lebih berbobot? Katakan saja kau boleh, tetapi kau harus terlebih dahulu memberitahuku bagaimana kau mendapatkan token ini, kata Tux. 5 besar dan 3 orang ini kasar, sangat kasar, tetapi orang itu cukup licik. Si Aoyu tentu saja tidak dapat memberitahunya bahwa dia mendapatkannya dari Luokun. Jelas identitas Luokun memiliki status yang luar biasa di Teratai Hitam. Tidak, pangeran dirampok. Kepala, tidak bagus. Pangeran dirampok. Saat itu, tiba-tiba terjadi kekacauan di luar. Wajah Tux berubah drastis, dia berbalik dan bergegas keluar. Oh, si Aoyu menjabat tangannya dan melemparkan batu. Tux yang bergegas tidak menoleh ke belakang dan menusuk dengan pukulan backhand. Patah, batu itu langsung pecah, dan bahkan gaya putar yang dibawanya tidak dapat berperan, tetapi juga menghentikan Tux, dan dia merasakan kekuatan semangat juang di batu itu. Bahkan setelah mengetahui tujuan si Aoyu, Tux tidak banyak bicara lagi. Ketika dia memutar pergelangan tangannya, senjata besi itu berubah menjadi ujung langit, terbang ke atas dan ke bawah, menutupi si Aoyu seperti badai. Level jiwa naik, ujung senjata itu seperti tetesan air hujan dan di udara berubah menjadi satu titik, mengumpulkan ribuan kekuatan di satu titik. Sial, pisau suci Railing keluar. Si Aoyu berjalan di pegunungan Hengduan dan bertarung melawan Warcraft tingkat roh yang lebih unggul, tetapi dia tidak pernah bertarung dengan yang lain. Bagaimanapun, Warcraft dan manusia berbeda, dan dia tidak berani peduli. Pisau itu keluar dari sarungnya dan menebas di udara. Kapan? Bilahnya terpotong di ujung senjatanya, dan 2 kekuatan meletus seketika, menyebabkan keduanya mundur pada saat yang sama. Si Aoyu sedang duduk di kursi kulit harimau dengan satu pantat, dan Tux melangkah mundur karena goncangan itu. Kursi kulit harimau kelas pantat, si Aoyu segera bangkit kembali. Cahaya merah tua itu menyilaukan, yang merupakan keterampilan bertarung terbaik si Aoyu. Sebuah bayangan merah tua melintasi jarak 5 meter dan berkedip. Oh! Pisau suci Raiteon telah mencapai titik ekstrim,
bahkan menyebabkan udara bergetar, bayangan pisau itu kabur, dan area penglihatan Tux benar-benar kabur. Dia tidak bisa melihat bilah pedang, hanya kilatan merah. Dengan pengalaman beberapa bulan, pemahaman Xiaoyu tentang berbagai keterampilan bertarung dan persepsi meningkat pesat. Petir merah ini adalah persepsi barunya. Tidak hanya mendominasi, tetapi juga menunjukkan keterampilan. Tux melangkah mundur dengan sungguh-sungguh, dan dia memilih untuk menghindar. Dengan kemunduran ini, di mana Xiaoyu akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk menang. Seni tanah. Panjangnya 13 meter. Saat dia mencapai tingkat tengah roh, jarak mantra tanah meningkat lagi sejauh 1 meter. 13 meter hanya berjarak 1 meter dari Tux. Perubahan mendadak ini membuat Tux hampir menjerit. Untungnya, dia juga mengalami banyak hal, tetapi mampu menahan teriakan seru, tetapi dia juga detak jantung yang mengejutkan semakin cepat. Bangkit dari tanah, pisau Xiaoyu menyerang lagi. Serahkan padaku. Lihat bentuk pertama dari balongkuan. Tinju ke pedang, memotongnya dengan pisau, dan tiba-tiba cahaya dan bayangan meledak. Raungan, Shocking Dragon Yin mengguncang aula, menyebabkan meja dan kursi di sekitarnya bergetar hebat. Ini adalah penampilan kelas menengah yang lebih kuat daripada kelas bawah. Cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex menjadi lebih solid. Tux juga tahu saat hidup dan mati. Saat Xiaoyu muncul, dia dengan cepat mundur, dan jarak 1 meter terlalu jauh untuk senjata besinya untuk dikerahkan. Oh, cahaya dan bayangan itu melesat, mengenai senjata besi itu. Tux menjerit kesakitan, dan pria itu langsung terbang keluar dari aula. Dia jatuh ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya, dan tubuhnya mendarat dan langsung bangkit kembali. Dia teringat tubuh Xiaoyu yang tidak terduga. Setelah dia berdiri, Xiaoyu muncul dari tanah lagi. Oh, Tux ingin memarahi ibunya. Dalam keputusasaan, dia harus mundur lagi, tidak memberi Xiaoyu kesempatan untuk membunuhnya. Di belakang, senjata besi itu berayun, menghalangi pengejaran Xiaoyu. Pedang terbang tidak stabil jarak dekat. Xiaoyu mencibir dan memotongnya. Cahaya pedang itu kosong, dan 3 listrik dingin meledak dari pisau guntur. Dang-dang, kedua lampu pedang itu diblokir oleh senjata besi, dan lampu pedang ketiga berlari dan mengenai Tux. Pedang ajaib seperti itu membuat Tux terkejut lagi. Puff, Tux tidak lolos kali ini, dan dipotong di lengan kiri oleh Dao Guang. Seluruh lengannya hampir terputus, meninggalkan luka panjang, dan orang-orang bolak-balik. Dia juga menatap Xiaoyu dengan ngeri. Siapa dia? Bagaimana bisa ada keterampilan bertarung yang mengerikan seperti itu? Itu luar biasa, benar-benar di luar imajinasiku. Gerakan dan cedera berturut-turut pada teks sangat meningkatkan kepercayaan diri Xiaoyu. Lagi pula, dia belum pernah bertarung dengan Master Level Roh, tetapi pernah bertarung dengan Master Warcraft. Keduanya sangat berbeda dan memiliki target yang berbeda. Sekarang dia sedikit mengerti. Meskipun ada celah tertentu di level, ada jarak dalam semangat juang, tetapi keterampilan bertarung adalah cara terbaik untuk menebusnya. Setiap keterampilan bertarung yang dia kuasai dapat memberinya modal semacam ini, jadi Xiaoyu bertarung dengan superior spiritual. Tidak hanya tidak ada pengekangan, tetapi perang adalah yang terbaik. Bagaimanapun, Earthencraft sangat aneh, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah salah satu keterampilan bertarung paling menakjubkan di daratan. Pedang terbang tak terbatas, tinju naga-naga semuanya kuno dan modern, bahkan yang terburuk. Petir merah meledak karena keberadaan petir merah di bola 3 warna, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Ini adalah modal yang berani ditantang Xiaoyu yang lebih kuat. Dadada, Xiaoyu berjalan menuju Tux selangkah demi selangkah. Tux selangkah demi selangkah mundur. Dia sudah tahu keterampilan bertarung tubuh Xiaoyu yang ajaib dan tidak terduga, dan bahkan lebih takut lagi. Dia mengepalkan pistol besi itu erat-erat dan dahinya berkeringat. Seni tanah. Xiaoyu mengambil langkah ketujuh, dan sekali lagi melakukan sihir memasuki tanah ini. 1,5 meter. Ketika dia muncul, itu adalah sisi kiri Tux, dan pedang guntur menebas ke kepala Tux tanpa ragu-ragu. Ada juga baut petir merah. Apa? Tux berteriak, menginjak tanah, dan menembak dengan putus asa ke kanan. Dia tidak punya waktu untuk melawan, tetapi dia ngeri. Keterampilan bertarung macam apa yang begitu menakjubkan? Bahkan jika itu adalah level pelangi yang memiliki keterampilan fisik yang tak terkalahkan, dan jika dilemparkan, harus ada bayangan. Pisau itu kosong. Tux menambahkan luka lain di bahu kirinya,
dan sekali lagi Xiao Yu memaksanya mundur lebih dari 10 meter. Dia memandang Xiao Yu dari kejauhan dan terus mundur. Pada saat ini, Tux, mata itu menatap Xiao Yu dengan tegas, dia takut Xiao Yu akan muncul di sebelahnya tanpa diduga. Teknik tanah Xiao Yu hanya berjarak 13 meter. Dia tentu saja tidak akan menggunakannya tanpa alasan. Dia mulai mengejar Tux dengan pisau Roh Kudus. Keduanya saling mengejar di pondok ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Para pencuri bandit angin hitam tercengang. Siapa anak ini? Sepertinya dia berusia 16 atau 7 tahun. Bagaimana dia bisa mengalahkan kepala tim resimen dan melukainya dengan serius? Salah satu pemimpin melihat ini dan berteriak, "Saudara-saudara pergi bersama." Namun, para pencuri dari kelompok pencuri angin hitam segera bereaksi, dan kedua sosok itu bergegas masuk. Baik itu Xiao Yu atau Tux, kecepatan mereka berdua tidak sebanding dengan para pencuri itu. Semakin Xiao Yu mengejar, semakin tertekan dia. Teknik pertarungan tubuh jelas tidak cukup. Dia masih kekurangan keterampilan pertarungan tubuh yang kuat, pada saat itu kecepatannya dapat dikeluarkan. "Ao Yu," Xiao Yu terkejut, suara bingung. Selama pengejaran, dia melihat ke tempat suara itu datang, tetapi melihat bahwa Bingu, Li Chaofeng dan yang lainnya dihentikan oleh sekelompok pencuri. Meskipun mereka menyelamatkan beberapa siswa, mereka dalam kondisi mental yang buruk dan tidak dapat bertarung sama sekali. Pencuri, itu dikomandoi oleh seorang pria gemuk. Berat orang ini diperkirakan sama dengan berat wakil kepala korps pencuri angin hitam yang sebelumnya ditangkap oleh Xiao Yu, dan itu membutuhkan lingkaran yang tebal. Sekilas, itu tampak seperti Rosan, yang memiliki berat 400 pon. Kekuatan pria gemuk seperti Rosan ini juga mendekati puncak jajaran spiritual. Pembunuhan Li Chaofeng, Bingu, dan yang lainnya telah gagal, dan mereka tidak dapat bersaing. Baiklah, ketika Xiao Yu melihat situasi ini, dia menembak dengan sekuat tenaga, membalikkan pergelangan tangannya, dan menutupi langit dengan batu-batu yang menutupi pria gemuk itu, mencegahnya membunuh Bingu dan yang lainnya. Raungan, aku tidak tahu pria gemuk besar itu tiba-tiba berbalik dan menggeram keras. Gelombang suara tak kasat mata meletus dari mulutnya, dan batu-batu yang berterbangan pecah sebelum mencapainya. Keterampilan bertarung Sonic, sekitar 50 meter terpisah, gelombang suara masih masuk ke telinga Xiao Yu, mengguncang kedua telinganya, dan kecepatannya melambat karenanya. Haha, Latos, keterampilan bertarung Sonicmu telah berhasil dikembangkan, hebat sekali, lawanlah anak ini bersamaku. Tux tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat ini. Ya, kepala, Latos berjanji dan bergegas maju. Yah, bumi bergetar, tidak heran, beratnya lebih dari 400 pon berlari tiba-tiba, masih cukup mengesankan, setidaknya dua pencuri terkejut dan jatuh ke tanah. Tux yang melarikan diri juga kembali. Dua master bertarung dengan Xiao Yu. Salah satunya cukup istimewa, dia memiliki keterampilan tempur Sonic ajaib. Adapun yang lain, dia tidak memiliki kemampuan khusus untuk mengetahuinya. Ini adalah pertemuan, bahkan pria gemuk yang ditangkap sebelumnya tidak menyebutkan teknik pertarungan Sonic. Mungkin dia tidak mengetahuinya, mungkin itu disengaja, tetapi Xiao Yu tidak tahu faktanya. "Aku akan membantumu," Li Chaofeng berteriak. Seperti burung layang-layang terbang, dia terbang di antara pedang langit yang terangkat. Latos tidak melihat ke belakang, dan tamparan Pufan mengenai punggung tangannya, kembali. Oh, tubuh Li Chaofeng berkedip, seperti menginjak tangga. Dia melangkah ke udara selangkah demi selangkah, menghindari serangan itu, dan pedang tajam itu menusuk. Kesehatan, Xiao Yu memuji secara diam-diam. Raungan, Latos membuka mulutnya dengan teknik pertarungan Sonic. Semua bentuk aura Sonic yang tak terlihat terbentuk, tetapi kali ini cakupannya sangat luas. Bahkan jika Li Chaofeng bagus, dia tidak bisa melarikan diri, dan dikejutkan oleh teknik pertarungan Sonic. Terbang keluar dan kembali ke sisi Bingu dan yang lainnya. Setelah menjatuhkan Li Chaofeng, Latos bergegas maju. Tux juga berbalik. Dua master membentuk kecenderungan untuk mencubit bola balik. Xiao Yu berdiri sendirian di tengah. Semua pertempuran sengit di tempat lain telah berhenti dan mata semua orang terfokus. Pertempuran terakhir telah dimulai.